Saya Lavina, saya usia 37 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Jadi saya sehari-hari itu di rumah ngurus anak saya satu-satunya, umurnya 7 tahun. Gitu. Nah, Terus apa oke. lagi nih? Mm. Udah, udah ada anak ya, Ci. Ada suami jadi ya. Lagi disembunyiin. Jadi teman-teman tolong jangan tanya-tanya lagi jomblo apa enggak ya. Ini udah ada anak, ada suami, Bapak Ibu ya. Enggak available ini. Oke, Ci. Iya. Kita mulai masuk di sesi kita ya. Saya mau Iya. welcome teman-teman yang udah datang. Kita udah online di 300 orang. Di Facebook juga ongoing biasanya. Cilavina juga udah perkenalkan diri, dia usia 37 tahun, punya anak dan ibu rumah tangga. Nah, ini yang menarik. Saya mau tanya dulu pertanyaan basic, yaitu Cilavina kan semua orang pada awalnya nggak kenal bisnis jaringan, betul ya? Betul banget. Dan 80% orang malah anti dunia jaringan. Nah, sebelum saya tanya itu, saya boleh nanya nggak ke Cilavina? Cilavina sebelum kenal dunia jaringan dulu ya, kesehariannya apa sih, Ci? Apa yang Ci lakukan? Jadi mungkin dari pertama kali aku dapat income ya, Niko ya. Pertama kali aku lulus kuliah tuh aku kerja di bank, jadi sebagai banker ya, setahun di HSBC, terus 7 tahun di BCA. Nah, tapi habis itu resign karena udah punya anak nih, ternyata tidak memungkinkan, karena pernah waktu itu kali mau perjalanan ke kantor itu sampai 3 jam macet, terus pulang lagi ke rumah 3 jam, jadi berasa kayaknya udah nggak bisa nih, mana cita-cita aku tuh memang waktu itu kali mau ASI eksklusif 2 tahun si Arthur, anakku ini, jadi dengan perjalanan pergi pulang yang sangat-sangat kayaknya benar-benar makan waktu tua di jalan, terus karena stres gitu kan, jadi berkurang juga suplai ASI-nya. Jadi aku bilang nggak bisa nih, aku resign. Jadi akhirnya waktu itu kali ngomong sama suami, aku mau resign karena cita-cita aku mau kasih Arthur eksklusif ASI 2 tahun, nggak kesampean. Jadi ya udah, kata suami, oke lah, saat itu dia dikasih izin gitu, resign. Nah, resign terus ya di rumah awalnya sih asik ya, tapi biasa dari seseorang yang biasa punya income sendiri, megang uang sendiri tuh beda rasanya sama yang cuma ngandelin dari suami gitu kan. Nah, terus belum lagi waktu itu kali ada teman kuliahku meninggal, sangat sehat orangnya gitu ya, laki-laki, itu kena sindrom Burgada ya, yang tiba-tiba jantungnya berhenti, dan istrinya itu tidak ada tidak bekerja sama sekali, tidak punya penghasilan. Di situ tuh aku kayak dibukain gitu matanya bahwa itu bisa saja menimpa aku. Jadi dari situ aku pengen punya penghasilan lagi. Jadi waktu itu kali jual buku anak impor, terus nggak sengaja nggak sengaja. Hah? Iya, dulu jualannya sempat jualan buku anak impor. Jadi aku waktu pas di BCA juga sempat jualan baju Bangkok. Terus sempat juga mau bikin clothing line, bisnis baju yang aku desain sendiri. Udah dapet tukang bikin polanya, tapi ternyata sangat ribet ya. Jadi udah beli tuh bahan bakunya, kayannya tuh sebulak-balik sampai ke Tanah Abang gitu. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu gitu loh. Dengan aku yang tidak punya background desain, jadi aku ngandelin orang gitu untuk bikin pola dan sebagainya, itu ribet banget. Jadi akhirnya malah gagal, nggak kesampean. Nah, ya udah, mungkin Tuhan kasih aku jalan yang lain gitu. Nah, waktu itu kali ketemu bisnis networking nggak sengaja. Jadi ini dia yang lucunya lagi, bukan aku yang ketemu. Jadi mertuaku waktu itu kali ketemu seseorang ya, seorang anak lucu gitu ya, di rumah makan Padang. Mungkin ada Lydia nggak di sini ya. Jadi anaknya Lydia ini lucu banget gitu. Nah, terus anak Lydia lucu banget, ditanya sama mertuaku waktu itu kali lagi concern dengan Arthur yang udah mau 2 tahun udah mau disapih. Nah, jadi mertuaku tuh lagi getol nyari susu formula buat si Arthur nih, apa yang paling bagus gitu. Nah, terus dia tanya, ya anaknya minum apa, kok lucu banget. Nah, disitulah pinter nih gitu kan, temanku ini Lydia bilang, tante kalau susu mah apa aja juga bagus, tapi dikasih vitamin ini. Nah, dia kasih merek. Disitulah itu aku kenalan pertama kali bisnis networking dari produk yang sebelum ini. Jadi Cici sebelumnya udah main jaringan sebelum AFC udah ada ya? Sudah ada sekali, tapi mindsetnya waktu itu kali masih sebagai penjual gitu. Oke, jadi Cici waktu gabung itu lucunya dari mertua ya? Iya, mertua. Jadi makanya semua orang tuh potensial gitu. Kalau ngeliat kayak gitu tuh padahal bukan ketemu langsung sama akunya. Jadi ketemunya sama mertua dulu gitu, yang
ngelihat nih anak nih lucu gitu. Nah itu yang menarik tuh, karena teman-teman harus tahu di bisnis ini sangat menentukan. Unpredictable. Iya, satu, dan orang yang kita percaya itu yang jadi kuncinya, itu salah satunya loh. Tentu Cilavina percaya sama tua dong. Iya betul. Kalau nggak digetok ada di sini nggak? Nah itu tandanya bahwa bisnis ini teman-teman bukan masalahnya Anda jualan produknya loh, tapi siapa yang referensikan itu yang mungkin jadi. Iya dong, karena jelas betul. Apalagi mertua udah bilang bagus, ya udah mau nggak mau. Iya. Jadi terus ya udah jadi dari situ awalnya karena produk terus bagus, saya kan mau makan gratis jadi jalan bisnisnya. Cuman waktu kali masih mindsetnya sebagai penjual. Saya di situ itu 3 tahun jalanin gitu. Oh, kok ada yang bilang suara saya kecil? Suara saya kecil nggak, teman-teman? Halo teman-teman, boleh chat nggak, suara saya kecil apa enggak? Jelas. Kalau aku sih jelas. Jelas ya? Agak lebih kecil, ya soalnya saya nggak pakai headset. Agak lebih kecil dibanding Bu Lavina. Soalnya emang kenceng gitu. Enggak, juga di sini kan hujan gede. Saya di Lipo. Lagi ada ya, oke. Benar-benar lagi hujan gede di apartemen, mungkin sinyal ya teman-teman. Tapi masih kedengeran ya? Oke, saya gedein suara saya. Oke, Cilavina, pertanyaan kedua. Cilavina main jaringan yang pertama berapa tahun? 3 tahun. Jadi di situ 3 tahun. Aktif juga nulis. Jadi aku emang dari dulu tuh senang nulis. Dan ya, tapi sebagai penjual lah saat itu gitu. Beda sama yang sekarang. Pertanyaannya yang pasti jadi tolak ukur adalah, waktu Cilavina join suatu bisnis udah 3 tahun, apa yang bikin Cilavina beralih ke AFC? Apa yang bikin gue join AFC deh, karena udah bangun bisnis 3 tahun ya. Betul, 3 tahun itu waktu yang lumayan ya. Jadi udah punya passive income yang lumayan juga gitu. Saya juga pernah dapat 142 juta juga sebulan gitu di sana. Tapi akhirnya pecah rekor juga di sini gitu. Oke, kenapa AFC? Apa yang bikin ceritanya join di awal AFC? Karena saya rasa orang join pertama di AFC itu alasannya semua punya sendiri-sendiri. Makanya teman-teman, waktu di training saya selalu bilang, hal utama yang Anda share di sosial media Anda adalah bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis ini atau memutuskan bergabung di bisnis ini. So, gimana tentang Cilavina? Iya, jadi kenapa akhirnya bisa kecemplung di AFC itu, sama milih AFC itu pertama jadi nggak sengaja ya. Waktu kali, aku emang demen sih produk anti-aging ya, karena kan pengen Sweet 17 terus kelihatannya ya, walaupun udah tua. Ya, jadi demen produk anti-aging, one day emang suka tuh ke Guardian lagi sale, terus udah gitu lihat-lihat, ada produk anti-aging. Waktu itu kali tertarik sama yang merek sebelah ya. Nah, karena dibilang, ini bagus, tapi seperti biasa karena emak-emak ya lebih teliti, jadi dilihat sebelahnya lagi, ada Aegis Bihaku PNC yang ini made in Jepang, yang sebelahnya tadi made in Taiwan under license-nya Jepang. Terus udah kayak gitu aku bandingin ingredients-nya, ini lebih bagus nih yang PNC gitu. Jadi aku beli di situ pertama kali, beli 1 box bagus di kulit licin ya. Niko mungkin ada tuh before after aku ya. Jadi terus beli lagi repeat order 2 box sampai akhirnya aku pikir, ini harusnya mungkin bisa minum lebih murah ya, secara emak-emak gitu kan. Bagaimana cara mendapatkan barang lebih murah? Jadi aku googling di internet. Nah, ketemu di situ lagi ada promo beli 15 box gratis 1 box. Jadi aku langsung beli tuh 15 box. Terus udah gitu mau nukerin hadiah 1 box. Nah, itu pas mau nukerin hadiahnya, aku nggak sengaja ketemu sama Bu Helen. Jadi ternyata Bu Helen yang jawabin WhatsApp aku waktu itu kali. Oke, ketemu ambil hadiah di St. Moritz, waktu itu kali masih kantornya AFC di lantai 10. Jadi itu bulan April, awal April ya, jadi janjian. Nah, ya itu ketemulah Bu Helen di situ pertama kali, terus ketemu juga sama Pak Ernest lagi, terus udah ketemu Pak Ernest sama Isyanti sama Niko lagi gitu ya. Jadi ibaratnya datang tanpa beban, yang asik-asik aja, cuma mau nukerin hadiah, dapat hadiah gratis, tapi pulang langsung yang keriting gitu ya, karena wah gila nih, kayaknya langsung nggak bisa nggak bisa berhenti berpikir, karena pas ditawarin ini produk MLM tapi buatannya pabrik farmasi. Terus aku memang udah coba produk yang PNC itu kan emang bagus banget ada gitu. Experience dulu ya? Udah ada experience produknya dulu. Terus aku lihat, ini
wah baru mulai banget nih gitu, baru mulai banget di Indo yang maksudnya ini momentumnya tuh lagi bagus-bagus ya banget, udah perusahaan farmasi baru mulai, jadi kayak nggak ada alasan buat say no gitu loh. Wah ini pokoknya kalau sampai aku ngelewatin ini aku pasti ngerasa aku pasti nyesal gitu. Dalam hati aku tuh suara hati tuh bilang kayak gitu. Jadi aku waktu itu kali cuman butuh waktu 2 hari buat berdoa sama ya akhirnya join gitu di tanggal 16 April join pertama kali EFC. Jadi ya aku bilang nggak ada alasan untuk menolak EFC saat itu gitu. Nah, nyesel nggak Jadi sekarang? itulah. Enggak lah, 185 juta Pak. Oke. So itu cerita tentang gimana join ke AFC kan? Iya, betul. Waktu Cici udah join, pasti gini loh Cici waktu join tiba-tiba kapal berbeda. Ada nggak sih sambutan yang hangat atau sambutan yang negatif atau gimana? Ya negatif ya setiap hal di dunia ini saya rasa pasti ada sisi negatif sama positif. Kita ngelakuin apa yang kita nggak mengganggu orang juga pasti ada sisi negatif sama positif. Jadi kalau saya sih ya udah biarin aja lah, saya pergi pasti ada yang mungkin ya yang nggak suka ada, tapi malahan sisi positifnya waktu saya pamit sama upline saya di sana malah ikut semua ke sini, jadinya ngebawa kereta ya ke sini gitu. Jadi ya kalau saya nggak ada yang diseselin, justru saya bersyukur banget. Saya bilang Tuhan nggak pernah kasih sesuatu yang kebetulan, ini memang udah jalannya waktunya. Ya saya jalanin dan ini saya di hari ini ya buat berkat semuanya juga sih. Nah ya oke. Sekarang kita dia 414 orang ya teman-teman ya. Iya, Oke. Lanjutin setelah udah pindah. Nah Cici garap kan masuk nih di AFC mulai dari nol dong. Iya. Mulai dari nol lagi, jadi yang tadinya udah bisa kalau presentasi di luar kepala, nah ini harus mulai dari awal lagi, dari nol lagi. Memang ya harus belajar lagi, itu harus mau gitu belajar. Jadi karena ini kan produknya berbeda, marketing beda, segala macam beda, jadi saya harus mulai ngapalin lagi, mulai presentasi lagi, latihan dari nol, termasuk ya saya mulai bikin lagi prospek list, semuanya dari nol lah, dari dasar lagi gitu. Teman-teman lihat ya, yang bisa kita pelajari bahwa siapapun itu, begitu dia masuk suatu bisnis di awal, contoh Anda di IFC, Anda memang harus lakukan step-step itu, pelajari produknya, marketing plan, jangan langsung prospek dulu, karena Anda belum ada senjatanya gitu loh, apa yang Anda lain gitu loh. Nah, di Cilavina dia belajar itu, jadi ini dia sendiri yang ngomong, pertama kali yang dia awal lakukan yaitu dia belajar. Nah, Ci, saya mau nanya juga, karena Cici adalah salah satu member atau leader yang sangat aktif di dunia sosial media. Iya, aktif banget sih. Aktif. Karena kita udah cukup lama di sosial media, dan saya tahu Cilavina sangat aktif. Boleh nggak sih sharing tentang sosial media di pandangan Cici? Iya, jadi karena saya memang emang senang nulis dari dulu, jadi kekuatan terbesar saya itu memang media sosial gitu, sosial media, kok kan jadi terbalik, sosial media. Jadi sosial media itu ibarat kayak senjata saya, lapak saya buat jualan, buat nawarin ke orang gitu. Jadi ini memang istilahnya memang sangat kelebihan saya ya di sini. Jadi memang ya itu sih nih. Apa yang tipsnya atau bagaimana? Bukan, maksudnya gini kan, Cilavina bilang ini tadi kayak lapak ya. Maksudnya kayak lapak itu apa sih? Kan lapak kan toko itu kan tutup dan buka. Iya, kan? Toko. Iya. Nah, kalau sosial media ya sama aja sih kayak toko biasa. Istilahnya kita tetap harus kasih tanda, istilahnya ini toko kita tuh jalan tiap hari. Caranya gimana? Ya posting apapun itu tiap hari harus ada bagi saya. Entah di Instagram, di Facebook, di story, di WhatsApp story, semua harus ada postingan tentang EFC, entah itu dari produk company ataupun dari saya sendiri, testimonial ataupun dari diri saya juga, yang pokoknya saya menyatakan hi, I'm alive gitu di sini. Jadi toko ini jalan terus loh tiap hari. Jadi orang kalau mau nanya apa tuh kita harus kasih tanda bahwa toko kita jalan terus sih tiap hari itu. Kalau saya di sosial media itu ada suatu menurut saya adalah satu gap yang besar banget, karena di sosial media kalau orang post di sosial media ada cenderung dia menjadi seller. Nah, bagi dia sosial media itu menjual. Nah, sedangkan menurut pandangan Cici yang di sosial media itu apa? Menjual kah atau branding? Oke, jadi kalau buat saya gini, media sosial itu bisa buat rupa-rupa. Menjual iya, jadi ibaratnya kayak mau
kita sebagai nelayan kita lempar kail, iya. Tapi orang itu kan gini, kalau kayak saya nggak tahu ya, yang teman-teman yang lain saya ini maksudnya kalau dibilang punya teman yang banyak, enggak juga. Jadi kalau orang yang bilang saya nggak punya teman yang banyak, itu saya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa punya prospekan di media sosial, tentunya ada beberapa step yang harus dilakukan. Salah satunya kita juga aktif, add-in orang yang potensial. Itu satu ya. Jadi jangan cuman, oh kita cukup puas, mutual friends kita 1.000, udah kita puas. Enggak, saya mutual friends ada 5.000 ya. Jadi itu harus tetap di-add gitu ya. Nah terus kita juga harus bukan cuma menjual barang. Jadi gini, orang yang saya tadinya tidak punya teman banyak, gimana caranya supaya saya punya banyak teman di media sosial ya, dengan cara saya cerita diri saya ini apa. Jadi kalau orang mau beli produk itu kan harus ada trust-nya ya. Sedangkan dari yang tadinya tidak kenal di media sosial, supaya bisa kenal itu gimana? Nah itu dengan cara ya kita cerita diri kita ini apa yang kita lakuin, value apa yang kita anut, prinsip apa. Misalnya kalau ada quotes yang bagus atau ada cerita pengalaman yang bagus saya share, atau tulisan saya sendiri aja mengenai misalnya, ya saya hari ini ngalamin kayak gini, saya posting di Facebook. Nah itu jadi saya lakuin, jadi supaya orang yang baca itu tuh ngerasa yang tadinya tidak kenal sama sekali sama saya tuh bisa jadi, oh iya si Lavina tuh ternyata orangnya seperti ini. Jadi pelan-pelan tuh ada bondingnya gitu, ada trust-nya sama saya. Di situ itu yang saya lakuin di media sosial. Jadi bukan cuma sekedar posting barang tentang EFC, tapi juga tentang sayanya, karena itu yang terpenting. Orang Lavina memperkenalkan lah siapa diri Cici ya. Yes, betul. Nilai apa yang saya anut, value apa yang saya anut, terus apa aja kegiatan saya di luar EFC, itu yang juga saya suka post sih gitu. Jadi misalnya kegiatan saya ngajarin anak saya, atau misalnya ada sekarang lagi kegiatan sosial saya aktif juga gitu. Jadi itu yang kita harus post juga. Jadi orang tahu, oh ini orang kegiatannya begini sehari-hari. Karena dengan seperti itu, ya apa tuh namanya, orang akan lebih, oh iya ada bonding, oh iya si Lavina ternyata gini tiap hari, jadi lebih bisa percaya dibanding kita cuma jualan barang aja atau company aja gitu. Orang siapa nih? Karena mungkin saya ada teman di Facebook banyak, tapi dia nggak tahu saya itu value-nya apa, bener nggak sih? Ya, betul. Nah, saya harus join sama Niko. Nah, Cik, soal postingan sosmed saya minggirin bentar dulu. Saya kan mau bahas tentang ibu-ibu rumah tangga dulu ya. Karena di Lavina, background-nya sekarang job desk utamanya adalah ibu rumah tangga yang membesarkan anak 7 tahun. Gimana Cici sebagai seorang ibu rumah tangga menjalankan bisnis network marketing seperti ini? Bagaimana bagi waktu? Justru bagi saya itu media sosial yang sangat-sangat saya andelin ya, terutama dengan kegiatan kita ibu rumah tangga yang maksudnya kita harus urus anak ke sekolah, belanja segala macam. Itu justru media sosial tuh kekuatan kita banget buat ibu-ibu rumah tangga menurut aku ya. Jadi pada saat kita misalnya ada jeda waktu dari habis belanja sampai anak pulang sekolah, nah itu ada jeda waktu. Nah itu sebisa mungkin kalau udah beres masak, udah beres tugas kita yang utama, itu saya langsung masuk ke media sosial, langsung tulis-tulis apa gitu. Jadi selalu bisa dimanfaatin media sosial itu di tengah aktivitas kita yang padat sebagai ibu rumah tangga. Betul. Bisa banget. Karena sih. Ibu rumah tangga itu saya tahu betul kepadatan. Saya tahu betul itu karena istri saya kan ibu rumah tangga. Anak saya satu, ngurusnya udah kayak ngurus 20 anak yatim. Ya begitulah gitu kan. Kadang unpredictable, tapi ya ini. Gitu. Dia harus masak, jadi bapak-bapak harus tahu loh. Istri Anda yang ibu rumah tangga itu adalah kerjaan terberat di dunia. Saya udah cobain sekali, nggak kuat. Karena unpredictable sih. Betul, karena, jadi justru Cik Lavina memilih waktu sosial media itu ya. Jadi pilihan utama. Karena saya betul, bisa lihat, jadi daripada belanja, kadang kan ibu rumah tangga pasti punya ada waktu lah gitu kan, ngelihat apa mau belanja di media sosial. Nah kalau saya mencoba menyisipkan yaitu dengan cara add friend yang kira-kira potensial, nyaring teman, sama saya posting di media sosial itu di jeda waktu saya senggang gitu. Oke. Nah, saya nangkep. Nah, sekarang yang menurut saya yang sekarang banyak orang yang salah jalan soal postingan di sosial media kan, di mana dia hanya mungkin copy paste, di mana mungkin cuma ya udah jualan aja, testimoni. Saya ada temenan di sosial media leader yang dia post testimoni itu terus, yang like juga nggak ada atau nggak ada karena dia nggak kasih value dia ya.
Bener nggak sih tadi Lavina ngomong, dia nggak kasih tahu siapa dia. Karena saya juga banyak teman di sosial media yang belum tentu kenal saya dengan baik loh. Belum tentu itu. Nah, Iya, gimana? jadi kalau Nah, ya. Gimana Cilavina sikapi itu? Maksudnya gitu loh. Oke. Kalau saya misalnya jadi mungkin pertanyaan Niko kenapa bisa sosial media saya menjual gitu ya? Betul. Pertanyaannya seperti ya. Nah, ini tips dari saya ya buat yang juga main di sosmed, mau jualan di sosmed, gimana caranya supaya postingan kita menarik orang untuk join sama kita. Jadi gini, sekarang member EFC sudah 100.000 orang yang pakai, katakan semuanya pakai media sosial. Kenapa harus join sama kita? Itu tentunya kita harus bikin pembeda dibanding yang lain gitu. Pembeda apa sih? Pembeda itu ya kayak tadi yang saya bilang, bangun personal branding. Jadi bukan cuma jualan produk sama company. Jadi nilai kita tuh harus lebih besar daripada sekedar EFC. Jadi apa sih nilai yang kita anut ini gitu loh? Apa yang kita kerjain itu harus kita bikin. Jadi kalau misalkan katakan kita mau kopas ya dari yang lain, boleh lah. Tapi ditambahin misalnya kalimat kita sendiri atau dimodif sedikit kalimat kita sendiri. Jadi ketika orang baca itu, apalagi teman-teman yang kenal kita nih, oh si ini nih bahasanya dia banget, jadi ngerasa kayak dia ngomong langsung sama kita gitu. Jadi emang jadi itu pentingnya bahwa kita harus bikin suatu pembeda di media sosial di mana kelihatan bahwa yang nulis ini memang kita gitu. Jadi bukan sekedar kopas, karena kalau kopas sekarang udah banyak banget dari satu yang lain yang ada orang kayaknya bosen di ada nyawanya lah ya. Jadi kalau saran saya sih tetap harus ada masukin kalimat kita, kata-kata kita, pembedanya apa. Jadi bukan cuma kita harus posting muka kita tiap hari, tapi kita juga ada selipin kata-kata kita yang, oh iya value kita tuh apa, kita tuh orangnya seperti apa, cerita gitu. Itu sih. Nah, Ci, setiap Cici bikin post, ada nggak sih momen di mana waktu awal-awal ya, ada nggak sih orang nggak respon, orang nggak ada yang tertarik, apa ada juga yang udah tertarik setelah berapa bulan, setelah berapa tahun, ada nggak sih, ceritain dong biar teman-teman tahu mungkin. Oke, nah gini. Ada ngepost ya, dia bilang gini, Cilavina saya udah ngepost nih di sosmed 3 bulan nggak berhasil, gimana Cici nyikapi? Kalau saya gini ya, kalau saya sebelum yang sekarang ini dulu jalanin pernah bikin fanpage. Di fanpage itu kan kelihatan viewernya ada berapa orang. Walaupun misalnya yang nge-like cuma 3 orang, ternyata bisa viewernya 100 orang, 200 orang. Jadi saya dari situ ambil kesimpulan bahwa orang itu kadang ada sisi apa tuh nggak mau ketahuan orang lain gitu. Entah gengsi, entah mungkin nggak enak. Jadi tapi dia mantau gitu apa yang kita tulis. Kalau memang itu menarik ya menurut saya. Jadi kalau saya di sini sih memang nggak bikin fanpage, tapi saya pribadi dengan kekuatan saya storytelling. Jadi saya selalu bilang ke downline saya, oke, kalaupun sekarang gini, teman harus diperbanyak itu satu pasti, karena banyak orang juga yang lupa bahwa gini, mereka bikin tulisan banyak-banyak, mereka bikin postingan banyak-banyak, tapi temennya misalnya cuma 500 orang doang gitu. Jadi nggak, istilahnya kayak kolam ikan tuh ikannya nggak ditambah, ikan juga harus ditambah. Jadi kita juga harus nambah friend list kita gitu. Kalau perlu sampai 5.000, tapi tentunya dengan filter yang potensial ya gitu. Itu sih yang kalau nggak orang potensial, sering lupa. kick aja gitu. Jangan ya. Jadi gini, saya juga kadang ada waktu saya tuh abis ide gitu mau nulis apa, tapi dari mana sih ini? Nah di situ saya ngelihat teman-teman yang bisa kasih saya ide tuh siapa aja. Nah itu jadi beberapa orang saya pertahankan di friendly saya, bukan cuman target prospek saya untuk jualan, tapi memang orang-orang ini sangat positif, terus tulisannya bagus-bagus juga, idenya juga luar biasa. Jadi itu juga yang harus teman-teman add juga di media sosial teman-teman ya. Jadi bisa saling menyemangati juga. Terus kita juga harus like juga orang. Jadi kita jangan mau cuma di like like orang, tapi kita sendiri nggak pernah nge-like orang gitu. Jadi ya timbal balik aja sih, bangun hubungan mungkin sama orang. Cari perhatian juga dari nge-like juga ya. Bisa iya. Jadi apalagi banyak kan sekarang member EFC di media sosial ya, di add-in lah itu yang aktif di media sosial dan di like. Jadi biar kita saling balas gitu, saling support gitu kan. Sebagai satu family pastinya kita saling support lah. Itu sih kalau aku. Jadi Cilavina bisa dibilang 80% kekuatannya ada di sosial media dalam bisnis. Betul banget. Nah ini kan masalah duplikasi. Artinya adalah saya percaya duplikasi adalah downline kita melihat tindakan kita dan dia ikut melakukannya. Iya. Dalam sisi konvensional di dunia network, orang kan duplikasi, dia lihat cara leader presentasi, dia lihat leadernya bikin daftar nama ataupun bagaimana Cilavina menduplikasikan itu ke downline Anda tentang sosial media, apa ada dipantau gimana?
Ya, jadi pertama saya memang selalu punya catatan khusus kalau untuk mau jualan di media sosial. Jadi sebelum Niko itu kali training NDO tuh saya udah bikin gitu. Jadi langkah-langkah apa kalau orang mau jualan di sosial media dengan jam posting kapan, terus apa yang harus dilakukan kayak add temen baru, filter, terus harus personal branding itu udah saya bikin gitu. Oh Nah, ya, terus Silafina punya modul itu. ada sampai mau saya untuk Instagram harus bikin tagar banyak-banyak yang tentunya nyambung gitu temanya. Saya bikin itu, jadi udah ada panduannya nih kok. Jadi saya posting di grup saya, terus ya saya pantau tentunya ya, yang tim under saya, tim semua saya pantau. Jadi misalnya kalau ada yang kayaknya salah postingnya, misalnya kayaknya kurang pede nih, dia pakai kata-kata repost dari upline saya bilang jangan. Jadi kamu harus percaya diri, biarin semua perhatian itu ke kamu. Jadi diedit aja. Jadi saya mantau juga gitu. Saya ikutin semua downline saya, postingannya seperti apa yang saya bisa saya koreksi japri. Semua downline Iya, Cilavina yang ada di media sosial. Oh ya, teman-teman. Iya. Kita hari ini dapat pelajaran satu adalah ternyata Cilavina punya modul untuk diduplikasikan ke timnya. Itu satu ya. Jadi teman-teman di sini harus tahu. Kadang ada banyak leader ngomong duplikasi. Tapi apa yang diduplikasiin, dia juga nggak tahu. Benar nggak teman-teman? Teman-teman di sini ada yang nonton juga. Dia ngomong duplikasi. Tapi duplikasi apa? Karena duplikasi itu adalah leader yang beri ke bawah. Iya. Gitu. Dia harus memberikan jalan untuk downline bisa ikuti. Itulah duplikasi. Nah, teman-teman di sini, yang kita bisa pelajari adalah Cilavina seorang ibu rumah tangga. Main network 3 tahunan, dia bisa bikin modul itu untuk timnya. Dan yang kedua adalah dia pantau timnya, post di sosial media. Pertanyaannya adalah teman-teman sebagai leader, apakah Anda juga mantau tim-tim Anda? Kalau Anda nggak kasih modul, oke. Kalau Anda nggak punya, that's okay. Tapi Anda mantau nggak tim-tim Anda itu? Itu menurut saya sendiri kaget dengar bahwa Cilavina nggak mantau setiap posan dari semua downline-nya di sosial media. It's very good. It's very good. Nah, Cik, pasti ada masalah dong, karena saya percaya sosial media kayak gini nih. Ada. Sosial media atau bisnis atau networking secara konvensional itu kayak mata pisau aja. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ada selalu yang baik, ada selalu yang buruk. Nggak mungkin semuanya going well. Yes, benar ya? Betul. Ada nggak masalah di tim Cilavina yang 80% sangat kuat di sosial media? Ada nggak masalah-masalah yang mulai muncul? Boleh nggak di-share kita biar kita tahu? Pasti ada ya. Jadi ya kayak Niko bilang, semua hal itu pasti ada dua sisi yang berseberangan. Nah, untuk yang kuat di media sosial, terutama kayak tim saya, oke lah untuk kondisi sekarang yang kita tidak bisa keluar rumah, ini sebenarnya kesempatan yang besar. Jadi tim saya ini bisa push ini semaksimal mungkin 100% di media sosial. Jadi makanya kenapa income saya, kan pertanyaannya, kenapa Lavina bisa 185 juta? Karena memang ini kekuatan terbesar saya dan tim di media sosial, dan saya gempur ini, saya bilang ke tim saya, ayo ini kesempatan kita gunakan semaksimal mungkin. Oke, blast semuanya gitu. Nah, tapi tentu ada juga kelemahan kalau kita kuat di media sosial. Itu biasanya apa? Itu yang saya lihat ya, karena kita kekuatan di media sosial, biasanya orang cenderung maunya di media sosial doang. Jadi kurang memaintain yang offline gitu. Jadi istilahnya bisa jadi kita maksudnya cuma mau main aman di media sosial cuma sebatas jualan, seller. Nah, sedangkan untuk bisnis networking ini dari yang saya sudah jalanin ya kurang lebih 5 tahun, berarti ini nggak bisa cuma jualan. Kalau memang mau besar ya, kayak Ko Budi Darwin, kayak Ko Yohanes, Pak Gun, itu semua keliling. Jadi maksudnya ada sisi-sisi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dari yang tadinya cuma berkutat di media sosial itu, saya ngerasa saya orang yang nggak bisa ngomong, tapi harus dipaksa bisa ngomong di depan orang banyak gitu loh. Presentasi itu harus bisa. Jadi itu sih yang masih saya coba bimbing gitu tim saya sendiri yang memang kuat di media sosial. Kelemahannya jadi memang kita ya lebih banyak di media sosial daripada di offline, sedangkan offline itu juga butuh untuk terutama untuk maintain orang gitu loh, untuk maintain tim, karena kan kita nggak bisa jualan terus menerus loh, capek ini loh gitu kalau jualan sih gitu ya. Karena teman-teman, Cilavina bahkan seorang yang cukup, maksudnya gini, bisnisnya besar, kurang lebih 200 juta di bulan ini ya, betul ya? Dan itu 80% dari sosial media dia garap timnya dan cari prospeknya. Tapi dia sendiri juga bilang ke kita teman-teman bahwa masalahnya adalah being a seller.
Ya. Makanya teman-teman harus tahu, ketika Anda fokus jadi seller, maka Anda akan menghadapi masalah lebih sulit lagi. Karena bisnis ini kita di training atau di Cilavina, di Ko Adrian, di Dr. Yudi semua udah sepakat bahwa bisnis ini Anda harus jadi leader, not a seller. Karena kalau Anda jadi seller, Bapak Ibu, masalahnya akan banyak. Harga lah, dikasih cashback nggak, bonus apa enggak, inilah, itulah. Kalau Anda main sama harga. Kalau Anda main sama seller. Karena kalau Anda jadi seller juga, pasti nggak mungkin bertahan lama di bisnis ini. Betul nggak, Cik? Kalau yang saya lihat sih gitu, kalau mau tahan lama memang kita harus maintain tim, karena kalau seller aja sih lama-lama habis juga ya orang, karena akan selalu ada preferensi barang yang lebih murah, substitusi yang lebih murah dan sebagainya lah, masalah yang tadi sebutin barang yang lain, ya nggak sih? Iya. Nah, Cici dulu bilang Cici main network tapi lebih jadi seller. Sekarang lebih jadi leader lah. Sekarang saya berani bilang Cilavina udah mulai menjadi leader. Karena downline udah ada 3.000-an ya. Hampir lah. Apa yang Cici lakukan dari seller transform terus sekarang jadi a leader? Pasti biar teman-teman iya, jadi gini. Saya kan ketemu Ko Budi Darwin, Pak Gun, pokoknya leader-leader yang sukses gitu besar. Ya, mereka apa sih yang mereka lakuin gitu kan, bisnis ini kan mencontek ya. Jadi saya lihat nggak ada yang cuma jualan barang gitu, malahan kayak Ko Budi Darwin, langsung duplikasinya tuh keren banget gitu kan, timnya Ko Budi Darwin, Dr. Luigi semua ada duplikasi. Jadi itu yang saya lihat harus create leader. Jadi kita harus berpikir untuk menjadikan downline kita itu juga leader gitu. Jadi jangan cuma kita jualan, fokus di jual produk, karena itu akan ya lama-lama lemes juga gitu, nggak bisa tahan lama. Justru itu yang bikin kekuatan tim Ko Budi Darwin, Pak Gun, Dr. Luigi semuanya besar. Itu sih yang saya lihat. Jadi benar-benar di sini tuh memang kesempatan untuk belajar besar, terus semangat keluargaan juga kan besar. Jadi makanya kalau aku lihat memang harus bangun jaringan, nggak bisa cuma jualan. Karena kalau yang jualan ya sebelumnya aku jualan makin lama makin turun gitu. Jadi ada kurvanya gitu loh. Nah, apa yang Cici lakukan? Kan gini, Cici, mindset seller. Jadi mindset leader itu nggak main-main gantinya loh. Itu gantinya benar-benar susah. Nah, apa yang Cici lalui? Apa yang Cici udah lewati? Apa Cici ketemu siapa? Apa yang Cici berubah? Ya pokoknya ya itu ketemu Ko Budi Darwin apa segala macam tuh saya juga mikir, wah kalau kayak gini saya nih masih belum punya ilmu yang benar nih jadi networker. Jadi saya ikutin semua training yang ada di EFC gitu loh, sampai bawa si Arthur. Cici belajar lagi dari crossline-nya. Dari siapa crossline aja, ya di sini. Dari siapa aja kita bisa belajar ya, asal kita positif, betul ya. Nah, Cici akhirnya jalan di AFC, doing social media things. Apa yang Cici rasa berbeda di AFC? Karena saya yakin orang ada stay di bisnis ini karena dia nyaman. Karena ada pastinya sesuatu. Apa yang Cici dapetin di AFC? Ya pastinya kekeluargaannya, terus ya kayak tadi itu belajar ilmu yang tadinya saya tuh cuma sebagai seller, terus bisa jadi maksudnya ngejalanin perlu ini sebagai networking gitu loh, itu karena saya sharing sama Ko Budi Darwin, terus ketemu sama Ko Yohanes, ketemu sama Ko Gunarto, Ko Ardian, semuanya saya serap gitu ilmunya apa sih yang bagus-bagusnya saya liatin. Terus saya pantau media sosial juga. Kalau Ko Budi Darwin oke lah nggak main media sosial, tapi setiap ada kesempatan kalau ada kesempatan ketemu Ko Budi Darwin nebeng gitu ya, yang pokoknya dicuri ilmunya gitu kan, tanya sampai yang kayaknya mungkin kata Ko Budi Darwin ya anak pertanyaannya polos bener gitu ya. Tapi maksudnya itu penting banget sih. Jadi kalau menurut saya memang harus mau belajar sih. Saya selalu menganggap saya ini masih kurang terus, jadi memang harus gali terus sih gitu. Dan itu Cilavina dapetin kalau ketemu dong, ya nggak sih? Iya ketemu, tapi kan di grup juga bisa, di grup WhatsApp, terus apa kan kita ada bareng-bareng di LOP Tangerang apa di mana gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat, Cilavina adalah salah satu leader yang memanfaatkan suara panik kecil. Aku kenceng banget ya, aduh sorry. Oke, sorry. Saya nggak tahu kenapa, karena saya pakai komputer yang sama, mestinya audionya oke, tapi wifi-nya beda, karena saya pakai wifi di kantor. Jadi mungkin, dan hujan situasinya, jadi teman-teman saya mohon maaf sekali apabila suara saya kecil. Nah, Ci,
Oke. Ya. Tadi Cilavina adalah kasih pelajaran ke kita teman-teman. Buat saya dulu LOP sering saya ngomong bahwa ke teman-teman, bagi Anda yang datang, jangan sia-siakan waktu kedatangan. Kayak sekarang nggak bisa ketemu ya. Sekarang kita nggak bisa ketemu. Mau ketemu aja saya nggak bisa karena ada pandemi ini. Cuma ingat nggak teman-teman, besok ketika Anda datang LOP, Anda datanglah ke orang-orang yang sukses itu dan Anda serap ilmunya. Tanya apapun itu, sehingga kedatangan Anda nggak sia-sia. Saya adalah saksi ya, karena Cilavina ini waktu join pertama kali banget, saya ada, dan saya termasuk saksi dari prosesnya. Benar-benar dari ulat sampai jadi kupu-kupu. Sekarang seorang ibu rumah tangga, Anda bayangin nggak? Seorang ibu rumah tangga yang 80% di dunia sosial media dia, dan income-nya kurang lebih dari 200 juta sebulan loh. Nah ini makanya saya datengin Cilavina di sini karena kita ada pandemi corona ini ya. Ini pandemi ini. Dan saya yakin Cilavina sukses lewatinnya karena Cilavina kan yang terkuat di sosial media, makanya omset terhebatnya ada di sosial media ini karena pandemi ini ya. Nah, Ci, untuk nyikapi soal tim ini, kan tim di sosial media, Cici tuh tiap hari apa sih pengembangan jaringan yang Cici lakukan ke tim gimana sih? Contoh, saya nggak tahu pagi ngapain kayak siang, how to manage tim 3.000 orang, tukang main sosial media semua, kepala batu semua, ya kan punya background masing-masing. Dia punya mungkin ada yang post, kan namanya sosial media seller ya, dia jual ini juga kayak, dia jual itu juga kayak. Gimana Cici handle itu semua? Gimana manage itu semua? Tetap di track-nya. Oke, jadi saya lihat gini, ada yang saya grup sih pasti tiap hari ada ya, saya bersuara gitu ya, say hi apa gitu, pokoknya harus ada tiap hari itu say hi lah ke grup. Tapi untuk yang benar-benar mau sukses, jadi ibaratnya kelihatan nih yang ini rajin nanya gitu. Nah kalau yang nanya kayak gini ya biasa japri sih. Jadi saya bilang waktu itu kali, misalnya kalau dia laporan gitu ke saya, misalnya udah melakukan kayak gini, terus saya pada udah sembari misalnya jualan yang lain gitu, terus saya bilang, kamu harus tahu, kamu ini mau sukses sebagai networker atau cuman sebagai seller aja. Jadi memang nggak bisa, kalau mau sukses di sini tuh harus istilahnya gimana ya, nggak bisa cuma sekedar apotek gitu. Kalau saya bilang gitu, ya saya sih terserah kamu ya, tapi ini saya mau kamu sukses di sini. Jadi supaya sukses itu ya kamu harus fokus di sini. Kayak yang tadi saya bilang, kamu harus bangun personal branding, jangan cuma jualan produk rupa-rupa. Jadi saya memang akan pantau yang orang-orang yang mau sukses sendiri, yang rajin bertanya, itu akan ada, istilahnya saya japri gitu. Jadi bukan cuma di grup itu sih. Oke. Nah, ada nggak sih donen-donen yang komplain, lu aja di sosial media aja, mungkin nggak sih? Saya kan nggak tahu ya. Saya mau nanya aja. Karena kita manage tim, terus kita udah mulai leader ya. Kasih modul, kasih ini. Dia mungkin kan namanya di sosial media luas lingkupnya loh. Ada mungkin mantan leader, ada mungkin mantan agent, yang mungkin adu-adu ilmu lah. Maksudnya, lu aja masih ini itu gitu. Ada nggak sih, Ci, yang kayak gitu? Saya nggak tahu sih kalau di belakang saya ada yang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi kalau selama ini saya baik-baik semua. Tapi jadi saya selalu bilang, maksudnya ke tim gitu ya, maksudnya ya harus semangat sih. Dan ya maksudnya ini sebenarnya kesempatan terbaik kita nih untuk ngelakuin yang kita bisa gitu saat ini. Terus ya kalau saya bilang, iya. Terus kalau masalah leader yang lain, saya sih nggak mau ambil pusing sih. Kalau saya bilang kalau emang cocok, ayo masuk join. Kalau misalnya nggak sejalan ya, saya nggak pernah maksain sih gitu. Itu bukan satu hal yang. Oke. Nah, Ci, soal ini mau ngobrol santai dulu. Cici punya impian nggak sih di IFC? Karena saya yakin 200 juta sebulan bisa achieve beberapa impian ya. Mau mobil udah bisa, saya tahu. Mobil Mercy kan cicilnya 100 juta, bayarnya 25 juta tapi 5 tahun. Saya aja tahu semua. Nah, 200 juta sebulan bisa doing that thing semuanya. Tapi saya mau tanya, ada impian nggak sih dari Cilavina yang mungkin belum kesampaian atau benar-benar pengen gitu? Iya. Impian saya sih pengen punya rumah di Bali ya. Mana ada dokter ini ada. Kita jadi tetangga nih. Jadi ya maksudnya ini saya pernah nulis sih di ini saya sendiri. Mengubah hidup sendiri. Ya gitulah pokoknya. Jadi memang harus ada tulisannya yang kayak Niko bilang, karena kan ya pikiran kita kan kayak ember bocor, kadang kan kelupaan gitu. Jadi maksudnya emang harus ditulis sih.
biar ingat kalau ada gambarnya lebih bagus gitu. Jadi pengen punya kenapa? Cici kan saya bisa bilang gini, Cici kan masuk sendiri ya, masuk Iya. sendiri. Karena company nggak punya titik, jadi ada tempat di bawah Isyanti. Nah, Cici saya mau tanya sekarang, ada nggak sih sosok mentor di Cici? Sosok yang ikut apa ya? Gimana ya? Yang menginspirasi Cici, yang mungkin ada apa? Karena gini, namanya bisnis jaringan. Ada yang nggak senang upline-nya lah, ada yang komplainin upline-nya. Anda tahu nggak saya? Sampai hari ini Bapak Ibu, yang WhatsApp saya, yang ngomongin upline-nya satu hari, paling kurang ada 20 orang. Percaya nggak? 20 orang setiap hari, setiap orang berbeda. Komplainin upline-nya terus di saya. Sekarang saya mau tanya, yang hampir nggak ada upline, maksudnya sponsor ya. Gimana Cici berjalan sendiri kah? Atau ada siapa kah? Ya, saya ngerasain banget di sini kan karena memang saya datang sendiri, nyemplungin diri sendiri, nggak ada yang punya tanggung jawab. Maksudnya ya memang kalau mau sukses saya harus tanggung jawab sendiri. Jadi bukan masalah upline saya atau walaupun ada Syanti, tapi ya maksudnya kalau memang saya mau sukses harus kaki tangan saya sendiri yang jalan. Jadi saya kalaupun mentor, saya bilang saya nggak ada satu spesifik mentor saya, tapi saya banyak belajar ya dari yang tadi saya sebut, Budi Darwin, termasuk Niko yang benar-benar di awal tuh ya mengubah saya lah gitu, mindset saya dari seller jadi networker. Terus Ko Gunarto yang senantiasa libatin Tuhan, terus dia juga sangat support downline-nya banyak lah di sini. Jadi saya bilang memang harus mendekatkan diri kita sama orang-orang yang memang banyak ilmunya, yang positif, supaya kita juga jadi kepengaruh gitu sih. Ya. Nah, saya baca buku juga sih. Boleh nggak sharing ke kita suka dukanya ada di IFC? Karena tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang wah, ada yang ini. Sharing ke kita dulu, ke teman-teman, dukanya dulu. Apa sih dukanya? Kita nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu. Dukanya sih ya hampir nggak ada ya. Ya paling kalau misalnya masalah silih berganti itu pasti ada kan, ibaratnya kita member yang sedemikian banyak pasti ada selisih paham satu dua gitu, tapi nggak apa-apa. Masalahnya kayak kita keluarga aja kan bisa selisih paham, tapi ya diselesaikan saja, nggak usah larut-larut. Terus ya kalau dukanya yang lain sih awal itu paling berasa, karena kan pada saat di awal itu benar-benar masih sendiri gitu, belum ketemu tandem nih. Nah itu paling berat, tapi itu godaan di awal itu kalau bisa ngelewatin fase sampai ketemu temen tandem gitu, nah itu udah lebih ringan sih. Jadi memang teman perjuangan ya, lah. Di awal saja, tapi setelahnya itu akan lebih enak, apalagi kalau udah ketemu tandem gitu. Jadi kita lebih semangat. Kalau di saat kan di saat pertama kan benar-benar nggak ada tandemnya, jadi memang kayak berjuang habis-habisan sendiri sih. Ada, tapi ada nggak sih downline yang menginspirasi Cici? Downline aja mungkin sebut 2 orang lah. Downline saya banyak sih kalau dari downline menginspirasi ya, downline ya. Tapi nanti sebut pilih kasih, nggak boleh. Ya semuanya baiklah. Bisa sebut lah, cuma maksud saya yang bisa Cici apa ya, benar-benar maksudnya gini. Semua downline menginspirasi kita, tapi ada 1 atau 2, nggak banyak. Karena ini semua kayak gitu, sama kayak leader, nggak semua. Selalu ada 1-2 yang doing lebih, yang do lebih. Yang benar-benar kita pun angkat topi gitu, karena perjuangan dia. Dan menurut saya, kita juga sharing ke sini adalah appreciate juga ke dia. Suatu bentuk apresiasi lah ke dia, bahwa saya benar-benar tahu bagaimana dia, kayak contoh gini ya, kayak Mas Udin, Pak Sigit, kita downline, kita member ada 100.000, tapi kenapa dia dipilih ya? Itu yang saya tahu, itu loh makanya. Kedua, saya lihat sendiri, makanya saya angkat Pak Udin, Pak Sigit, bukan pilih kasih ya, wah ini kan downline-nya, itu bukan loh. Tapi justru buat inspirasi semua teman-teman, bahwa kasih tahu bisnis ini bisa loh, bahwa bisnis ini bukan orang mampu aja, kan katanya gini, ya kalau dia nggak mampu gimana? Buktinya orang nggak mampu semua sukses. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman loh. Anda bilang, saya susah prospek, dia nggak punya duit. Saya susah prospek, dia nggak mampu beli. Ini saya udah kasih bukti bahwa bisa. Nah, Anda nggak sih mungkin downline Cici yang punya story, mungkin nggak sama, tapi mungkin perjuangannya sama. Atau apapun itu yang mungkin bisa inspirasi juga hari ini buat teman-teman. Oke, sebenarnya banyak ya. Cuman kalau yang benar-benar istilahnya
ini banget juga ya, ada Cinovi yang single parent, cuman SMA juga ya. Kalau nggak salah Cinovi nonton nggak ya? Jadi itu aku juga salut banget, kemauan belajarnya besar. Jadi saat kemarin aku beli buku buat aku bagiin ke tim, itu salah satunya sebenarnya aku udah siapin satu buat Cinovi biar nggak usah beli. Tapi ternyata di luar dugaan Cinovi udah beli buku yang aku share, ini recommended loh, dia udah punya sendiri gitu. Di saat orang lain, aku mau dong buku itu, aku minjem dong, aku beliin dong kalau ada gitu. Dia yang tiba-tiba udah punya gitu. Jadi mungkin kalau Cinovi nonton di sini, aku salut di situ sama Cinovi yang tiap aku share, buku ini bagus loh, Cinovi beli sendiri gitu. Jadi maksudnya ya itu sih inisiatifnya, belajarnya tinggi gitu sih. Kalau Dan itu mulai Cilavina dari beliin buku buat online, seriously. iya, jadi aku buku itu kan laku ya, jadi sisa tinggal di Gramet aku cari tuh pada habis semua. Jadi cuman ada sisa di SMS 4-5 buku aku beli borong buat aku bagiin ke orang yang mau belajar gitu loh. Tapi pas aku mau kasih Cinovi ini, dia bilang aku udah beli order sendiri, jadi sampai ke rumah gitu. Jadi di situ aku salut banget ya, sisanya aku bagiin ke yang aku mau dong Wow. buku gitu. Saya hari ini dapat pelajaran banyak loh, termasuk leader-leader ya. Anda bayangin ada leader yang beliin buku buat timnya untuk belajar bareng. Nggak pernah saya dengar di interview saya baru kali ini. So, Ci, itu tadi duka-dukanya. Sukanya apa? Apa yang Cici suka di bisnis jaringan? Biar teman-teman yang mungkin ragu, belum join, atau kayaknya hidup di jaringan di AFC, taunya senep aja kayak nggak ada prospek lah, nggak ada apa sih. Biar kita sharing juga. Kayak apa sih? Iya. Happy lah di dunia jaringan tuh, menurut aku tuh justru kondisinya ya so far yang aku jalani 5 tahun tuh banyak happy-nya daripada dukanya. Jadi happy-nya itu ya waktu, terutama dengan kondisi aku sekarang yang ibu rumah tangga kayak gini, ini tuh sangat membantu sekali karena kan fleksibel jam kerjanya kita yang atur, tapi komitmen itu harus gitu. Terus ya belajar juga sih untuk apa tuh namanya, introspeksi diri bahwa apa sih yang kurang dari kita sama ini gitu. Jadi dan menurut aku tuh ini sumber pembelajaran yang bagus banget ya, karena bisa belajar dari banyak orang ilmunya, dari ya yang tadi gitu loh, ya mentor-mentor yang udah sukses, terus dari downline, dari semuanya sih. Jadi menurut aku jangan cuma mikir uangnya sih di sini, tapi ilmunya itu yang kepake bakal sampai kita mati gitu loh. Karena impian kita, cita-cita kita itu harus lebih besar daripada sekedar EFC, tapi diri kita ini yang ya istilahnya dikasih kesempatan sama Tuhan buat belajar, buat sukses sampai kita mati, sampai kita menutup mata. Itu sih kalau menurut saya sukanya banyak sumber pembelajaran gitu, dan sangat berjalan. Jadi bukan cuma itu aja gitu. Nah, Cik, dengan pengalaman Cici segitu, dengan bombardir bangun dari nol semua, menurut Cici arti leader itu apa sih? Leader itu tuh susah sih ya. Jadi cuman aku lihat gini, leader itu kayak bunglon sih. Jadi gini, dia harus bisa mimpin tapi bukan sebagai bos. Jadi mimpin kasih contoh gitu. Berdiri di depan, dia kasih contoh, dia udah lakuin dulu sebelum dia suruh downline-nya lakuin. Misalnya kayak ayo harus rajin ikut training, tapi dia sendiri nggak pernah training, ya itu bukan leader kalau menurut aku. Jadi leader itu pada saat kita suruh kita suggest dan kita lakuin kita sebelumnya udah lakuin itu, dia berdiri di depan. Terus leader itu juga harus bisa berdiri di belakang pada saat timnya jalan. Kita maksudnya ya seorang leader itu harus mantau juga ini timnya gitu, gimana progresnya gitu. Nah terus juga harus bisa berdiri di samping sebagai teman juga pada saat downline butuh tempat curhat atau apa, nah itu bisa ngedengerin. Jadi memang sangat, kalau idealnya itu susah banget seorang leader itu maksudnya harus bisa jadi ya berdiri di segala posisi gitu sih. Itu keren loh itu terus istilah itu loh. Nanti saya janji saya jadiin banner deh itu. Dia bisa berdiri di depan, dia bisa berdiri di depan untuk sebagai apa, pemberi arah, kasih tahu tujuannya. Dia bisa berdiri di belakang untuk mantau timnya, dan dia bisa berdiri di samping sebagai teman ya. Iya, jadi ya itu sosok leader ideal sih. Kalau menurut aku tuh itu yang aku sendiri masih berusaha ke sana gitu loh untuk timku itu sih. Oke. Sekarang kita ada di 469 orang. Dan mungkin sebagian besar adalah downline-nya Cilavina. Mungkin ya, karena kan tim-tim sosmed nih semua tuh, my leader. Nah, downline Cilavina kan pada nonton semua. Ada nggak sih mumpung mereka ada di satu wadah semua hari ini di Zoom dengan
teman-teman yang lain, ada nggak sih yang Cilavina pengen sampein ke mereka, mumpung mereka lagi ngumpul bareng nih semuanya, kan biasa ada di grup-grup berbeda ya. Ada nggak sih Cilavina pengen sampein di momen sesi ini di mana mungkin ada mumpung lagi ngumpul atau apa, ada nggak sih miset khusus untuk mereka yang mungkin teman-teman lain bisa menginspirasi juga? Iya, jadi kalau aku pernah beberapa kali prospek selalu ngomong juga, termasuk ke Acin ya, Cin ya, ini Acin lagi nontonnya. Jadi aku selalu bilang ke downlineku, kita ini harus berpikirnya jauh ke depan. Jadi bukan cuma EFC doang, kita harus bisa sukses lebih besar daripada EFC, karena hidup kita ini panjang. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi caranya gimana supaya bisa sukses? Jadi kita bikin batu lompatan satu demi satu. Nah di EFC ini kita bantu orang, kita create leader, kita bantu dia sukses. Itu batu lompatan kita untuk kesuksesan kita yang lebih besar. Jadi jangan cuma sebatas jualan barang, jangan cuma sebatas jualan company yang memang ya itu dia kecenderungan kita yang memang tim kita kuat di media sosial sih, seperti itu. Jadi pesanku tetap harus bangun personal branding diri kita di media sosial, itu jangan lupa, making impact sama kehidupan downline kita. Jadi kita harus create leader, jangan cuma jualan buat diri kita. Terus tetap semangat, walaupun ada kesulitan-kesulitan di depan, itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Jadi kayak sekarang, ya kayak case corona itu ternyata bisa menghasilkan keuntungan buat si pendiri Zoom itu ya. Jadi selalu ada opportunity ya di tengah kesulitan. Terus tetap libatin Tuhan, sama ya itu aja sih, tetap kompak aja gitu sama timnya. Jadi kita nggak bisa juga kerja sendiri, kita harus saling bahu-membahu. Itu aja sih. I love you, team. Teman-teman, kita belajar banyak. Satu adalah Cilavina ini kan ratu sosial media kita nih, kurang lebih ya, karena kata-katanya kan paling banyak dipakai, bahkan lebih banyak kata-kata Cilavina dipakai daripada kata-kata di AFC loh. Harus tahu itu kalau di Facebook ya. Dia ngomong ke timnya, gini teman-teman. Dia ngomong ke timnya bahwa ini adalah waktu terbaik untuk aktif di sosial media. Ya. Ini waktu terbaiknya. Nah, teman-teman, Anda juga bisa belajar banyak banget. Karena saya udah bilang berulang-ulang bahwa ini adalah waktunya Anda mulai aktif di sosial media. Saya selalu ambil kesimpulan, biar mungkin teman-teman dari sharing gini, ada yang bisa ambil, ada yang bisa enggak loh, Ci. Jadi saya simpulin dikit ya, biar teman-teman dapat juga. Yes, thank you. Yang kedua adalah, teman-teman, di sosial media ini, pentingnya Anda bukan fokus jadi seller. Seller Anda tetap jalanin, kita sebagai networker tetap jadi seller, tapi jangan berhenti di seller. Artinya gini, Anda harus bangun value Anda sendiri. Anda harus bangun personal brand Anda sendiri. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda bergabung? Itu salah satu langkah awal memulainya. Karena tadi ada yang nanya nih. Nanti saya buka sesi pertanyaan kok di Cilavina, jangan takut. Ada yang nanya, gimana cara mulai mempromosikannya di sosial media? Tetap jawabannya yang pertama adalah Anda mulai mempromosikan diri Anda sendiri dulu. Teman-teman harus ingat, konsepnya networker dan seller itu tipis banget. Seller jual barang, networker jual diri. Kurang lebih lah. Nggak selalu, maksudnya ini mumpung dalam ranah ini. Jadi kita lebih fokus kasih value diri kita. Kita lebih fokus ceritain kenapa kita bergabung, kenapa kita percaya, siapa sosok yang saya ini. Orang maunya patokannya itu, teman-teman. Kalau saya ceritain begini, Cilavina adalah sosoknya, contoh ya, Ko Budi Darwin. Saya yang ceritain, nggak kena. Orang tahu dengar siapa yang saya idolakan. Lebih kena, karena orang taunya saya, di sosial media saya, betul ya? Betul. Jadi, teman-teman, sosial media itu prinsipnya sama benar sama konvensional. Exactly 100%. Bedanya adalah, maksudnya semua treatmentnya sama. Cara prospeknya, cara kenalin diri kita. Bedanya adalah, teman-teman, Anda di sosial media bisa lakukan satu gerakan yang bisa dilihat 100 atau 2.000 orang sekaligus. Kalau di konvensional, Anda ngomong sama satu, ya satu yang kena. Ngomong sama 100, 100 yang kena. Sosial media nggak pandang dulu, teman-teman. Betul. Nah, Cilavina punya modul itu di sosial media. How to post, jam berapa post, tadi ya, betul ya, Cia? Nah, Anda pun, teman-teman yang ada di sini, kalau Anda leader, kalau Anda punya downline, buatlah modul itu. Buatlah. Gimana cara buat? Udah tahu modulnya, Anda lakukan dulu. Anda praktekkan dulu.
Anda tanya lagi ke atas, tanya, jangan tanya sama Cilavina yang crossline, ya itu namanya crosslining. Anda tanya sama ini 500 orang, Cik, nggak apa-apa sekali yang hubungi. Kalau nanti loh. Oke ya teman-teman, itu yang bisa, justru ini yang kita bisa pelajari dan menurut saya penting banget. How to be strong di social media, tapi still being a leader and not a seller. Itu penting banget hari ini kita belajar itu. Nah, Cilavina, sekarang teman-teman yang mau nanya, boleh nanya sekarang. Sekarang kita bakal Niko, sorry, ada ketinggalan. Ada satu lagi hal. Jadi, gini, di luar kita kekuatannya di media sosial, itu saya juga kasih contoh ke tim saya. Walaupun kita kuatnya di media sosial, tetap kita sebagai leader itu harus keluar dari zona nyaman, dari comfort zone kita. Kayak saya dulu waktu awal join EFC itu ngomong aja belebek-belebek gitu di depan orang, gagap. Nah, bisa sampai presentasi itu kan lewatin proses ya, lewatin waktu, tapi setidaknya saya sudah langsung mau keluar dari zona nyaman saya. Itu yang harus juga dilakuin sama teman-teman yang walaupun kekuatan terbesarnya itu di media sosial. Kalau memang kita mau jadi leader, itu sih yang mau saya ingetin, karena bagaimanapun kita butuh pengorbanan. Kalau mau income kita misalnya 200 juta sebulan jadi leader, itu nggak ada sesuatu yang nyaman gitu, pasti ada yang kita korbanin. Saya tidak nyaman ngomong presentasi di depan orang banyak, tapi saya korbanin, oke, saya terabas. Terus saya misalnya ada saatnya saya bawa anak saya juga training, itu pengorbanan. Ada saatnya juga saya misalnya nggak sempat masak hari ini karena saya harus bikin postingan, jadi saya nggak masak. Tapi semuanya itu akan kebayar di akhirnya. Kayak saya kemarin waktu bisa bawa anak saya ke Hokkaido, mencapai impiannya itu, saya kebayang yang semuanya saya bawa anak saya training, saya sampai nggak masak, beberapa hari ada pesan Gojek gitu. Jadi saya bilang memang beberapa hal itu ada pengorbanannya gitu, ada harganya dari pengorbanan. Jadi bukan dengan kita kuat di media sosial, udah aja kita di media sosial semua. Itu sih kalau memang dari. Nah, ya, soalnya saya nih orang yang konfirmasi semuanya, Bapak Ibu. Jadi Cilavina ini saya tahu betul, karena saya training dia bawa Arthur. Ini satu manajemen tahu semua anaknya Cilavina, namanya Arthur. Pak Ernest semua kenal semua. Soalnya kita, karena saking sering dibawanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, Ci, banyak yang nanya ke saya, termasuk di sini. Ini pertanyaannya yang mungkin, karena ini sisi Q&A dulu, dia nanya gini. Ya. Bagaimana cara awal mempromosikan produk ini? Apakah ada BC yang bisa dijadikan contoh? Nah, Cici mungkin mungkin Cici bisa sharingin gitu sih step-stepnya lah, teman-teman. Ya, ada. Jadi ya memang sudah di-share juga sama Niko. Cuma kalau saya kan kebetulan sebelum join di EFC ini sudah minum PNC dulu sebulan gitu, Niko. Jadi memang waktu pada saat posting pertama kali tentang EFC itu saya jujur apa adanya bahwa saya join ini karena produk, saya mau nukerin hadiah. Jadi memang itu yang diposting sama saya. Jadi bukan jualan produk dulu, jualan pengalaman saya dulu gitu. Jadi benar yang Niko udah share di NDO bahwa yang pertama pada saat kita join di EFC, apa yang harus di-share di media sosial bukan cuma sekedar produknya, tapi adalah pengalaman kitanya sih. Kenapa kita pilih EFC gitu. Kalau saya udah ada pengalaman nyoba produk dulu gitu. Jadi mungkin bisa dicek. Kenapa kita bergabung, kenapa kita join, itu loh teman-teman. Kenapa? Setelah Anda mulai matang, setelah Anda mulai matang sama personal brand Anda, ketika Anda udah tahu, mulai ada respon, mulai ada like, mulai ada komen, disitulah Anda mulai tahu bahwa titik di mana Anda mulai sukses membranding diri Anda, baru Anda pelan-pelan masuk ke produk bisa. Tapi ketika Anda lewatin step personal branding ini, Anda lewatin step diri Anda dulu, Anda langsung ke produk, maka Anda langsung sebagai orang cuma lihat satu sebelah mata aja bahwa Anda hanya penjual. Hari ini jual salmon, besok dia jual mie ayam, besok dia jual daun kelor, besok begitu aja. Dan percaya saya, sosial media Anda nggak akan sukses. Question, bagaimana cara join tanpa modal? Tunggu. Bagaimana cara add friend yang tidak kita kenal di sosial media dan dia berpotensi? Mungkin gini, dia cuma jawabnya gini sih. Bagaimana cara add friend yang tidak kenal di sosial media? Tapi maksud saya gini, saya dalemin lagi ya.
Bagaimana Cici melihat suatu prospek yang potensial, makanya Cici add. Kan nggak asal add aja dong, pasti. Enggak, ya. Pasti ada filternya dong. Ada filternya dong. Apa sih, boleh tahu nggak? Ya kalau saya sih karena kan ya karena saya ibu rumah tangga, otomatis yang saya add juga kebanyakan ibu rumah tangga, terus yang kira-kira peduli dengan kesehatan, penampilan, itu yang saya add. Terus yang saya cek dulu timelinenya ini apa sih, gimana nih gitu. Kalau misalnya dia nggak aktif ya saya nggak add. Tapi kalau dia aktif terakhir misalnya berapa hari yang lalu saya add. Itu sih. Jadi saya lihat dulu, terus nggak yang aneh-aneh, jangan yang namanya aneh-aneh, yang emang potensial lah, kelihatan kan, yang misalnya namanya apa adanya gitu. Jangan yang ini panjang-panjang gitu pakai bahasa alay gitu, enggak ya. Jadi maksudnya Ku cakep selalu Bandung itu kira-kira dia. Enggak, kan ada suggested friend di Facebook. Jadi kita pada saat itu buka akun kita ada di bawahnya suggested friend. Jadi tinggal pilih aja dari situ. Oh, ini ada mutual friend-nya beberapa orang dari situ. Tuh teman-teman bisa lihat tuh. Jadi benar, kalau Anda buka sosial media Anda, khususnya yang baru pertama kali ya, itu biasa dia sugesti Anda tuh berdasarkan kontak-kontak yang pernah Anda temenan, cerita Anda isi SMA di SMA 40 tuh. Itu semua yang teman-teman SMA 40 biasanya dia sugesti ke Anda. Termasuk sekarang. Ya, termasuk Anda sekarang yang baru mau aktifin lagi, udah aktif nih, udah punya. Anda lihat deh di suggest friend, itu penuh loh itu. Itu Anda accept sampai mati nggak habis loh itu. Iya, makanya. Nah, dari filter aja sih. Filternya ya. Karena kan kalau dia sugesti biasanya ada di satu komunitas kita juga ya. Maksudnya sama-sama anak sekolah di sini, ya nggak sih? Iya. Ada gitu. Terus ya itu sih di filter aja. Terus ada yang nanya juga, boleh nggak kopas dikit postingan di sosmed? Boleh. Kalau aku mah udah tahu resiko di sosmed, pasti udah siap dikopas, jadi nggak masalah. Langsung aja. Cilavina itu gini teman-teman, banyak di copy paste teman-temannya atau member-member AFC atau di share juga. Cuma gini, ini Cice boleh kasih pendapat ya, setuju atau enggak ya? Iya. Biasanya orang kalau Anda copy paste, nyawanya berkurang. Jadi gini. Iya, benar sih. Iya, benar ya? Benar. Jadi powernya juga nggak sekuat dari, walaupun kontennya sama Cilavina, tapi powernya nggak sama. Iya. Kenapa, Ci, menurut Cici? Karena gini, misalnya kita biasa ngomongnya bahasanya nggak ya pakai bahasa kita lah gitu, pakai bahasa misalnya agak ada bahasa daerah, tiba-tiba kopas tulisannya Cilavina yang baku gitu kan, ini orang ini bukan tulisan dia, jadi berasa itu energinya tuh nggak bisa bohong. Jadi kalau kita posting dengan bahasa kita itu beda sama kita kopas dari orang lain, itu orang akan bisa baca, oh ini bahasanya Cilavina, ini bahasanya ini gitu. Jadi orang emang nggak bisa bohong sih. Jadi memang kalau mau terlihat unik, berbeda, itu harus ada kita edit dikit pakai bahasa kita, atau kita tambahin, atau ya pokoknya ada modifikasinya dari kita sih. Karena kalau kita anggap sosial media itu kayak toko, dan Anda bikin post yang semua sama, maka semua tokonya sama. Iya, ibaratnya kayak tokonya sama aja gitu. Dan saya akan cari, kalau saya sebagai pembeli, saya juga akan cari toko yang nomor 1 dong, yang utama dong. Iya, yang postnya beda, terus aktif juga. Itu penting juga sih, media sosial tuh aktif, karena banyak yang misalnya posting seminggu doang aktif terus hilang gitu. Itu susah juga orang. Komitmen ya? Harus aktif terus. Komitmen juga ya? Harus setiap hari. Cici sehari berapa post kalau boleh tahu? Aku nggak hitungin. Kalau lagi banyak ide nulis tuh bisa banyak gitu, atau misalnya dari postingan dulu udah pernah nulis apa, aku ini lagi diedit lagi terus posting lagi. Kurang lebih ada berapa post sehari? At least ada berapa ya? Ada 3-5 kali ya, 3-5. Ada 3-5. Dan itu Cici bikin sendiri tulisannya. Iya, banyakan karena itu kepuasan tersendiri sih buat aku. Walaupun misalnya kayak company bikin pengumuman apa, biasanya aku bikin pengumuman sendiri lagi gitu dari kata-kata aku gitu sih. Wow. Pada nanya, Cilavina FB-nya apa? Entar. Itu mah di ending, Bo. Langsung aja nanya FB, langsung buka FB. Udah nggak ikut training. Gini, teman-teman. Anda boleh pakai konten apapun itu. Tapi mudah-mudahan Anda dapat ilmunya yang tadi kita ceritain, bahwa Anda pentingnya kasih personal brand Anda sendiri, ya. Jangan Anda gini, Anda main sosmed, tapi kalau Anda nggak efisien,
Anda nggak ini, Anda nyerah juga. Pasti deh percaya sama saya deh. Ada 200 orang bisa bikin konten sama, tapi ada dari 200 itu ada satu yang masuk, ada yang enggak. Itu is about seberapa kuat Anda bangun diri Anda sendiri dulu. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi, Deci Lavina ini gini, jangan nanti semuanya main kopi, main gobles, tukang kopi aja. Anda kira Anda bisa sukses gitu? Saya bilang sama sekali nggak akan bisa. Ya, Jadi, benar. sebelum Anda lakukan tindakan yang enggak juga, buat Anda sendiri juga merugikan, orang malah akan merasa terganggu sama post Anda. Kemungkinan nggak sih, Ci? Orang terganggu nih karena spam, nggak jelas, kopi aja. Iya, jadi memang bisa terganggu. Jadi kita kalau posting juga kok terlalu banyak, apalagi ngetek orang, nah itu orang malah terganggu. Kalau aku sih berusaha postingnya itu 3-5 tapi konsisten tiap hari gitu, atau ya di story juga itu sih posting. Oke. Nah, Cici di musim corona ini, COVID, di mana orang semua work at home, tim Cici naik semua ya, karena saya lihat ada yang betul. Ada yang udah achieve ini, achieve itu, ada ini. Nah, Cilavina, pertanyaan berikutnya adalah, gimana? Apakah komunikasi di sosmed kan artinya kenal prospek juga di sosmed ya? Betul nggak sih? Iya, prospek ada yang di sosmed juga. Jadi biasa misalnya posting pertama, tapi dia belum langsung itu lewat WhatsApp jadinya nanyanya. Gimana cara komunikasi sama mereka orang yang gini? Maksudnya gini. Biasanya orang ada di wadah yang sama. Artinya kalau Cici rajin di sosmed, ketemu orang yang rajin di sosmed juga, betul ya? Betul dah. Betul. Dan dia lebih buta lagi soal network marketing dong. Soal bisnis jaring dong. Apa dia udah malah? Ada yang kayak aku yang dulunya cuma sebatas seller, ada yang kayak gitu juga. Terus ada yang belum pernah bisnis jaringan juga ada sih. Rupa-rupa lah dari media sosial bisa semua kalangan sih masuk. So gimana duplikasi selain gini? Kalau duplikasi modul post di sosmed itu kan how to be seller ya, level awal lah, how to start di sosial media. Nah, gimana nanti bangun bondingnya ketika dia mulai Cilavina bilang gini, oke, dia udah siap jadi leader. Atau, lu harus jadi leader lo sekarang. Leader itu, gimana Cici mulai transform itu? Itu kan nggak main-main loh. Karena gini, kadang aja kita di konvensional, ketemu tiap hari, ngomong tiap hari, konsultasi tiap hari. Nggak jadi leader juga. Seller, jualan aja. Nah, ini gimana Cici? Kalau aku gini. Untuk jadi samurai, nggak mungkin Anda jadi dari seller, nggak mungkin jadi samurai. Seller itu mentoknya di Toreda. Makanya Toreda itu bahasa Jepangnya dari penjual, seller. Ketika Anda semua udah bukan Toreda, maka Anda udah bukan seller lagi. Toreda itu seller. Ya. Jadi memang ada tahap-tahapnya nih kok. Jadi kalau memang yang kayak aku nih nggak bisa semuanya langsung kita didik dia sebagai langsung leader, nggak, karena kan awalnya semua seller kan. Jadi dari seller itu pelan-pelan yang ngomong japri sih. Misalnya dia udah rekrut, terus kayak gitu kita tanya, kita follow up, terus kayak gitu kita ajarin langkah-langkahnya apa yang harus dilakuin. Itu yang benar-benar kalau yang orangnya tuh masih belum paham tentang bisnis jaringan. Tapi kalau yang udah paham bisnis jaringan, nah tinggal kita ini aja, ada di satu titik misalnya kayak kemarin downlineku misalnya jual rupa-rupa MLM, and then aku ya japri gitu, aku bilang yang kayak aku tadi cerita bahwa ini mau sukses sebagai networker atau cuma sebagai seller. Kalau mau sukses sebagai networker, ayo aku mau bimbing. Jadi gimana caranya? Jadi caranya yaitu tadi bangun personal branding, jangan cuma jual produk. Jadi benar-benar dibimbing orang yang benar-benar mau sukses harus dijapri sih, gitu. Nggak bisa di grup itu gitu. Bisa sih pelan-pelan, tapi memang harus juga aktif juga sih dianya ikut gitu. Ini kebetulan kan corona, tapi kayak kemarin di luar corona gitu ada beberapa yang tadinya cuma di medsos, ya datang juga training, datang juga LOP, ada juga gitu. Saya percaya sih teman-teman bahwa untuk salah satu wadah yang paling mudah bikin downline Anda jadi orang leader, cemplungin ke LOP dan NDO. Menurut saya ya, itu wadah standar lah. Maksudnya itu SOP lah, standar operasional lah.
untuk jadi ini gimana? Cemplungin ke LOP, jangan bolos atau apa, ikut NDO. Karena saya rasa pelan-pelan tapi pasti mindset pelan-pelan berubah. Saya percaya juga, karena kan saya yang bawa NDO. Saya tahu juga orang yang saya ketemu di awal lama-lama jadilah dari ulet jadi kupu-kupu lah. Butuh waktu, iya. Butuh waktu. Karena mindset itu nggak bisa diubah ya udah dong ke training langsung berubah. Nah, saya nggak percaya. Ya, nggak bisa memang. Ada question nih yang lucu-lucu gemes. Bagaimana cara join AFC apabila tanpa modal bagi siswa-mahasiswa yang belum berpengalaman? Ada nggak pengalaman ini di Cici? Di sosial media ya, mungkin di sosial media kan dia bilang, wah gue nggak ada modal, atau gimana? Ya, jualan produk dulu. Kalau misalnya memang itu ya dia jualan produk dulu, karena kan dia nggak ada modal, nggak bisa nyoba juga cerita ya jualan produk. Tapi yang seperti itu ada nggak ya? Kayaknya so far udah coba produk dulu semuanya. Kalau di jadi semuanya bilang ada modalnya dulu ya? Ada keluar modal dulu sih. Soalnya dia jadi orang kalau misalnya belum ada produk susah. Itu duplikasi yang paling bagus soalnya. Jadi memang kalau aku banyak. Ada yang modal bawa teman-teman mungkin. Tunggu. Modal bawa teman-teman mungkin. Saya nggak ngerti sih pertanyaannya. Biar benar-benar jalan harus keluar modal. Kebanyakan Niko yang ngomong katanya. Nggak, saya jelasin aja, Bu. Oke. Bawa teman. Ya, oke. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, saya lanjut lagi nih. Kalau teman-teman mau nanya, ada di chat ya. Oke. Buka yang dimaksud tadi apa? Oh, buku. Dari tadi orang nanya, buku apa sih yang Cici maksud yang bagus itu? Oh ya, nanti aku share ya. Aku ada beberapa, tapi satu sih yang kemarin tuh, aduh aku lupa ini ya, pengarangnya kemarin itu. Ya pokoknya itu yang aku beliin buat tim aku sih, itu untuk yang orang awam yang belum pernah networking juga itu penting banget, tapi ada di bawah nih, di lemari bawah. Nanti aku share di media sosial aku ya, di Facebook aku ya, atau nanti aku kasih tahu Niko deh. Cici baca buku Dale Carnegie nggak sih? Ada Dale Carnegie, ini yang terakhir yang untuk menghadapi konflik sih. Itu bagus banget ya. Ya. Tunggu, Kobasuki nih bilang nih. Nah, Cilavina, esensi main di sosmed jadi harus terbuka untuk umum ya, nggak di privacy dong. Iya memang, iya kok. Jadi kalau saya sekarang kan emang anggapnya medsos itu lapak saya buat jualan, jadi ya nggak ada privacy. Jadi makanya saya membatasi juga sih, nggak semua yang sampai privasi. Misalnya kalau saya curhat-curhat di media sosial gitu nggak ada sih gitu. Karena kan ini tempat saya lapak buat jualan, jadi personal branding juga perlu diperhatikan gitu sih. Gimana, Cilavina mau tanya, gimana cara jelasin produk via sosmed? Apakah share link YouTube cukup? Karena ada yang tertarik sama produknya, karena lihat postingan di Instagram, tapi bingung jelasinnya gimana dengan chat kata-kata. Karena kan beda chat, bisa video call atau telepon. Diajak ngobrol dulu aja, jadi jangan langsung semuanya dikirimin. Karena kalau dikirimin semuanya, kesannya kayak kita, istilahnya tuh gimana ya, cuma mau cepat-cepat closing gitu. Jadi kalau saya tuh misalnya orang tertarik nanya di media sosial, oke, Japri WhatsApp-nya berapa? Nah, jadi ajakin ngobrol, keluhannya apa yang kebutuhan dia apa. Sebenarnya kayak kita prospek ketemu offline, jadi kita gali dulu kebutuhan dia itu apa. Cuman ya bedanya lewat chat, butuh jempol dulu gitu yang gerak. Iya, butuh olahraga jempol. Jadi ya memang ya ditanya dulu kebutuhannya apa, diajak ngobrol, jangan langsung send semuanya tentang ERC, tentang apa, ya itu mah sama aja diantar kabur gitu sih. Oke. Ya, bagus sih itu. Karena teman-teman juga jangan ada yang mau join, langsung tertarik, langsung Anda buang tuh link-link semuanya, banner segala macam. Iya. Cilavina, share bagaimana membedakan FB untuk AFC umum dan private keluarga. Ya kalau aku karena sekarang ya tadi ya nggak ada dibedain, ya jadi aku memang media sosial semuanya untuk jualan, baik Instagram maupun Facebook. Jadi ya memang harus dibatasin juga kalau yang kayak kita mau bukan japri, misalnya apa? Yang hal-hal yang kayaknya kan kadang ada tuh yang suka ngeluh lewat media sosial, aduh tagihan listrik atau gimana subsidi listrik apa gimana gitu. Janganlah gitu kan, ini tempat kita jualan. Kalau kita bikin yang aneh-aneh, ntar kita juga kena dampaknya. Jadi
benar-benar dijaga sih itu karena ini lapak kita jualan gitu. Saya setuju sih, karena ada beberapa member juga masukin bahas politik lah, kritik itu malah saya juga dia lagi merusak personal brand dia sendiri sih. Iya, itu sih, itu penting juga tuh. Orang suka lupa kadang. Ada orang yang saya tawarin, ada beberapa orang bilang bahwa dia alergi makan vitamin yang terbuat dari ikan dan seafood. Solusinya gimana? Itu mah dokter, Pak. Oke. Cilavina, info sebelumnya pakai fanpage efektifnya di zaman sekarang berguna nggak? Berguna aja sih, asal aktif aja tetap. Cuman kalau saya kan ini sekarang waktu makin terbatas dan saya memang berusaha istilahnya memusatkan toko saya tuh di satu account di Facebook sama di Instagram biar nggak kepencar-pencar gitu loh. Jadi ya udah, kalau menurut saya sih fanpage itu berguna, jadi kita ketahuan viewernya berapa orang. Kalau di yang akun pribadi kan nggak kelihatan gitu viewernya berapa orang. Itu aja sih. Apa ya, teman-teman gini. Saya ini bukan banyak ngomongnya lah nih. Saya lagi ngomong langsung minder. Gini loh teman-teman, karena saya mau ada yang sharing, ada yang bisa nangkep, ada yang enggak. Jadi kadang harus disimpulin lagi. Teman-teman jangan salah sangka lagi ya, bahwa Facebook yang Cilavina ngomong lapak jualan, itu dia jual barang. Bukan loh. Itu dia personal branding dia sendiri, teman-teman. Jadi ini yang nggak bisa di-copy. Cilavina punya konten itu udah ala dia sendiri. Kita bisa ambil, tapi kita harus modif ala kita sendiri. Itu loh maksudnya. Jangan nanti teman-teman tuker-tuker, jadi maksudnya segini, jangan kita bikin sesi ini, semuanya salah tangkap. Semuanya bikin, bukan gitu loh teman-teman. Anda harus personal branding diri Anda sendiri. Cilavina, bagaimana caranya kita menawarkan bisnis AFC ke orang secara dia sudah ikut MLM lain? Kalau saya sih, kalau dia lagi aktif-aktifnya gitu di MM yang dia jalanin, justru saya nggak ini sih, nggak sini pindah, nggak gitu. Saya justru nawarin kalau memang mau bisnis itu ke orang yang memang lagi bingung, misalnya jalan keluarnya gimana nih, mau nyari uang tambahan. Nah seperti itu. Tapi kalau yang dilihat dulu, kalau yang lagi semangatnya di MM lain mah itu sama aja kayak kita buang energi. Jadi lihat-lihat dulu, kalau misalnya dia udah mulai lemas gitu di MM lain, ya kalau mau ditawarin ya boleh, say hi dulu, jangan langsung sini pindah gitu, itu kan nah, jadi harus bangun hubungan lagi, jadi sapa dulu, apa kabar, gimana bisnisnya, ya dari situ ngobrol-ngobrol sih gitu. Sekarang saya nanya juga, Ce, apa kesulitan terberat selama ini tentang sosial media di pandangan JJ? Apa tantangannya kalau nggak ada kesulitan, mungkin tantangannya deh. Ya tantangannya yaitu karena kan nulis itu juga bukan suatu hal yang mudah juga, habis juga ide kita. Nah cuman jadi supaya ada idenya gimana caranya, ya kita temen yang juga sama-sama senang nulis, leadership-nya juga bagus. Terus di Instagram juga follow deh itu yang artikel-artikel kesehatan, ya kan secara kita bisnisnya kesehatan, jangan kita cuma follow-nya baju, lambe turah gitu ya. Jadi kita follow yang sumber inspirasi kita, yang bisa jadi sumber inspirasi kita pada saat kita lagi kering nih idenya gitu sih kalau aku gitu. Itu tantangannya ya, karena bikin konten tuh susah, nggak gampang. Iya, nulis itu kadang kan stuck juga itu kalau di media sosial sih. Tanya, Ci, kalau kita online, terus ketemu orang yang merespon postingan kita, terus dijapri setelah dijapri, saya share info produk AFC, jawabnya terima kasih sudah diinfo. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa berkelanjutan? Oke, kalau saya biasa jangan cuma di DM sih, minta WhatsApp ya, karena kalau di DM itu biasa hilang, bisa pulang pergi sesuka hati. Jadi kalau saya minta WhatsApp, jadi baru dijelasin pada saat di WhatsApp. Di WhatsApp itu ya nanti kita follow up, itu yang harus dilakuin. Masalahnya pernah juga saya follow up gak dibalas, tapi terus tiba-tiba setelah berbulan-bulan dia join gitu, mau join gitu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pas lagi isu corona ini gitu loh. Padahal nawarnya udah dari bulan April pas saya awal join misalnya gitu. Ada ini bukan misalnya, kejadian gitu. Jadi menurut saya kita tetap harus menjaga hubungan baik, tetap jangan marah-marah. Misalnya kita diperlakukan seperti itu, kita posting tuh di status di media sosial, kurang ajar udah ini ngeluh gitu ya, jangan gitu.
Jadi tetap jalanin ya santai aja, jangan terlalu dibawa ke, maksudnya jadi marah-marah sih. Anggap aja yang emang jodohnya kita ya dia akan masuk, yang enggak ya udah gitu. Gimana caranya supaya downline-ku mau berjalan sendiri? Nggak selalu harus ditemenin. Udah berapa kali temenin harusnya udah bisa kan, sedangkan kita yang harus temenin yang lain yang baru mau jalanin. Ya kalau aku sih, jadi misalnya udah 3 kali, aku ada berapa kali nemenin terus kayak gitu, aku udah bilang gini, karena gini, pada saat mau prospek, sebenarnya kunci keberhasilan closing itu 80% bukan di kita, ya, tapi 80% itu justru di dia, downline kita yang minta ditemenin prospek. Jadi kita harus bilang bahwa ya jelasin itu bahwa 80% kuncinya itu di lu. Jadi bisa juga dengan kita ikut malahan tadinya itu orang prospekannya dia itu lebih percaya kalau sama dia, kita ikut malah jadi mengganggu. Ada orang yang lebih senang one on one gitu. Jadi kasih ini aja sih motivasi bahwa dia itu udah bisa loh, udah bagus loh. Misalnya di pas nemenin terakhir itu, oh ya, ini juga yang harus diingat, jangan selalu kita yang ngomong. Jadi banyak downline yang minta ditemenin terus karena kitanya terus yang ngomong, dianya nggak ngomong ya, itu percuma. Jadi oke, pertama kali temenin prospek kita yang ngomong, terus nextnya dia yang ngomong sambil kita kasih masukan kurangnya di mana, sama plus motivasi sih, jangan lupa, oh udah bagus loh di sini, kamu udah bagus banget, keren banget. Jadi memang itu yang harus kita motivate sih downline buat bisa jalan sendiri. Very good answer. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Seru nih, mumpung Cilavina, samurai, muda, cerdik, energik, setuju kalau diulang-ulang besok, soalnya banyak teman yang halangan di acara ini. Thanks, Paniko. Itu ada di Facebook online, teman-teman. Hari ini, apabila Anda nggak sempat nonton, Anda buka Facebooknya Life Science. Thanks, Ravina. Anda buka Facebooknya Life Science, Anda masuk, Anda bisa nonton siaran ulang ini semua. Dan ini kayaknya akan bertahan kurang lebih 1 minggu. Jadi Anda bisa nontonin playbacknya. Kayak Dr. Luigi kemarin 5.000 orang yang nonton. Sama kayak Cilavina ini artis AFC juga. Jadi teman-teman gini. Ini saya mau banyak ngomong langsung minder loh langsung di sini. Kalau orang nanya-nanya produk lebih baik kita jawab di inbox dia atau gimana? Ya kalau saya sih pokoknya minta WhatsApp aja. Kalau mau dijelasin itu jangan di inbox, di WhatsApp gitu. Jadi kita bisa untuk follow up-nya. Kalau di inbox lebih susah, mau ngirim gambar mau apa lebih ini. Kalau di WhatsApp minta WhatsApp aja atau ketemu langsung lah, itu jauh lebih bagus kalau bisa ketemu. Jadi gini, orang selalu mikirnya saya ini kayak Niko tadi kan bilang ratu medsos, tapi harus diingat juga bahwa saya tidak 100% prospek orang itu lewat media sosial. Saya juga ada keluarnya. Ini kebetulan corona saya 100% di media sosial, tapi kalau tidak waktu corona saya juga ada keluar ketemu orang gitu. Pada saat saya nggak kenal nih orang, justru saya ngerasa, oh ini saatnya saya ketemu ini orang langsung. Jadi saya justru ada saatnya juga saya minta ketemu langsung gitu. Jadi bukan cuma di media sosial sih. Media sosial itu ibaratnya saya nyebar jala aja kayak nelayan. Tapi ketika saya udah ketangkep dan dia tertarik, dan kira-kira nih orang kayaknya masih ragu-ragu di media sosial, di WhatsApp, jadi saya harus ajak dia ketemuan. Itu sih. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus dari Pak Hendy Wu. Tanya, Ci, waktu Cici pertama terjun ke AFC, kan sebelumnya sudah di bisnis MLM lain duluan. Apa orang yang dulu sudah ditawarin produk lain masuk di daftar list prospekan produk AFC lagi kah? Kalau memang iya, apa tanggapan mereka? Terima kasih. Saya itu sebelum meninggalkan MLM saya yang lama, saya pamit sama yang lain. Jadi sebelum prospek aja, pas saya pamit, udah banyak yang ikut ke sini gitu. Jadi yang saya bisa kasih tahu, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin kenapa ikut saya berarti apa yang saya lakuin di MLM sebelumnya udah cukup memuaskan. Jadi orang itu percaya sama saya. Jadi makanya kalau memang kira-kira di sini mau ngajak MLM yang lama, ya kita kayak Niko pernah bilang sih, introspeksi dulu. Kita ini sebelumnya gimana nih, apa yang kurang. Misalnya kita kemarin ini cuma jualan, nggak bantu downline ya. Di sini mungkin ini saatnya kita minta maaf, kita bilang di sini kita bener full mau konsen di sini, bantu downline, itu sih. Jadi bagaimana caranya pertama kali menggali kebutuhan calon prospek kita? Step apa yang paling tepat? Karena calon prospek baru kenal di sosmed supaya menarik. Terima kasih. Jadi kalau yang kenal di sosmed itu, misalnya nanya duluan ya, dia
udah ketahuan sih. Misalnya dia tanya apa produknya dulu, ini bisa buat ini nggak bisa, oh berarti ini di produk gitu. Tapi terus seiring berjalannya waktu ya semua yang join dari user itu juga potensial untuk digarap untuk jalanin bisnisnya. Jadi kalau saya itu ya tergantung pertanyaan dia aja arahnya kemana. Jadi kita memang harus lebih banyak mendengarkan pertanyaannya dia juga gitu, arahnya kemana. Dari situ kelihatan sih. Sebenarnya sama sih sama kita prospek offline, bedanya ini cuma lewat tulisan aja gitu. Ya, benar-benar. Ci punya tim leader berapa orang dan bagaimana menghandle-nya? Saya hampir 3.000, ya handle-nya ya. Nah, tim leadernya ada berapa? Tim leader itu ada ya ada 4 lah, ada 4. Setidaknya saya punya 4 grup, Sukufuku, Kinbena, Subarashi, tim I Love Konichiwa, itu yang besar sih. Jadi leader. Itu by the way, Subarashi itu terinspirasi dari nama grupnya Cilavina loh teman-teman. Oh Pak ya? Yusuf. Iya Pak Yusuf. Nah ini Pak Yusuf nonton nggak nih? Pak Yusuf itu asalnya dari user, jadi semua orang berpotensi untuk jalanin bisnis ya. Pak Yusuf itu awal ditawarin jalanin bisnisnya bilangnya nggak mau. Jadi bilangnya saya cuma mau konsumsi buat mama saya. Saya bilang beneran nih gimana Pak. Tuh Pak Yusuf? Karena saya tahu ya, dia dulu nggak mau jalanin ini itu, tiba-tiba sekarang kan lumayan. Jadi Pak Yusuf itu awalnya buat mamahnya ya, mamahnya itu kan pasca stroke, terus ada diabetes juga. Saya waktu itu kali nawarin, saya bilang Pak, ini mau jalan bisnis nggak? Saya mau atur pohon soalnya dari sekarang. Waktu itu Pak Yusuf bilang nggak, saya cuma mau ini jalanin aja, saya nggak punya waktu, sibuk gitu. Oke ya udah, tapi seiring berjalannya waktu ya itu saya selalu follow up kondisi mamahnya bagaimana. Terus one day itu Pak Yusuf punya saudara yang peneliti suami istri ya, kalau nggak salah ya, waktu itu kali Bu Sinta ya. Bu Sinta itu peneliti, terus ternyata suaminya di Shizuoka, tahu ya EFC seperti. Jadi waktu itu saya bantu prospek, langsung closing diamond. Nah, di mana Bu Sinta ini sekeluarga besar sepertinya segan gitu. Jadi percaya banget sama Bu Sinta. Jadi makanya itu kayak saya juga gitu ketemunya waktu saya bisa jalan kan, ketemunya dari mertua saya. Nah, ini Pak Yusuf juga begitu jalannya ke triggernya karena Bu Sinta ini gitu loh. Jadi Bu Sinta join Diamond langsung tuk semuanya udah kayak kartu domino gitu loh, langsung pada join satu keluarga. Itu sih. Iya. Oke, jadi dari lanjut. user. Apakah saat pindah AFC MLM sebelumnya sepertinya ditinggalkan sejak awal di AFC karena mungkin jadi repeat order dari produk di MLM sebelumnya? Iya, saya tinggalin. Jadi waktu saya pergi itu saya pindah ke AFC masih ada yang nanyain, saya mau beli ini bisa lewat kamu nggak gitu ya. Saya bilang saya alihin semuanya ke sini pastinya gitu. Jadi ya udah nggak jualan lagi yang produk lama sih gitu. Oke. Kalau mau jalani AFC ini apakah sulit? Kalau mau jalani AFC ini apakah sulit lokasi di Aussie? Aussie ya, tapi saya lihat di sini ada yang sukses tuh Ciana di Kanada ya. Jadi nggak masalah, itu tinggal masalah kita mau atau nggak maunya aja. Jadi di Australia juga ada Ciherli ya, Ciherliana Gunawan. Jadi ya nggak masalah sih gitu. Apalagi ini kan kondisinya kita lagi mau masuk ke negara-negara lain ya Niko ya, selain Indonesia ya. Kita udah lagi on proses Malaysia. Ya, jadi saatnya ini curi start dulu justru gitu. Ci, apakah membangun personal branding harus sesuai dengan apa yang kita jual? Personal branding itu beda dengan gini ya, personal branding itu bukan jualan barang. Jadi personal branding itu kita tuh kayak gimana sih orangnya, nilai yang kita anut tuh kayak gimana, value yang kita anut tuh kayak gimana. Kebetulan misalnya kayak saya seneng sama integrity yang selalu didengungkan sama Pak Mike dan nilai family yang selalu didengungkan sama Pak Ernest, dan juga memang itu semangat kebersamaan kita di sini kan kuat. Jadi ya itu nilai yang selaras sama value saya angkat, ada saatnya seperti itu. Terus ya nilai-nilai lainnya aja sih cerita. Jadi nggak selalu nyambung sama jualan kita, nggak selalu. Kayak saya posting hari ini tentang Abraham Lincoln gitu loh. Jadi apa yang bisa diambil dari dia. Jadi posting yang jadi role model kita, prinsip apa yang bagi kita tuh wah ini keren banget gitu. Jadi nggak selalu tentang barang yang kita jual gitu. Dengar tuh teman-teman ya. Terus saya mulai membatasi juga ya. Saya nggak tanyain semua karena ada juga yang mintanya terlalu too much. Tanya lagi,
boleh tahu dong buku yang sering dibaca Mbak Vina? Buku-buku networking tuh banyak teman-teman, banyak banget. Cuma nanti yang aku dia posting tanya, deh di FB ini. Ada di bawah aku fotoin. Aku tuh lupa pengarangnya siapa gitu. Jadi pas baca ini cuman oh ini bagus, terutama yang aku terakhir yang aku bilang aku beli sampai buat timku itu bagus banget sih. Aku udah post itu sebenarnya di Facebook tapi lupa nah. Business leader, MLM leader. Kalau dari saya teman-teman, walaupun nggak ditanya, Ya. rekomendasi Dale Carnegie itu bagus banget rata-rata bukunya ya. Itu very good buku. Karena saya bacanya kalau saya aliran dia kalau saya baca. Presentasinya, terus cara pendengar yang baik, prospek, closing saya juga banyak dari situ. Terus Dale Carnegie, leadership John Maxwell juga lumayan sih John Maxwell. John Maxwell ya benar. Iya. Itu banyak kok ya benar. Nah itu tuh di network marketing leader tuh Shannon Aprilia Siska tuh iya itu tuh judulnya sampai lupa. Itu judulnya. Be a network leader. Ya. Banyak kok teman-teman. Cuma mumpung di suasana begini Anda punya waktu lebih banyak, tetap saya ulangi lagi, maksimumkan sosial media Anda dan tambah ilmu Anda dengan baca buku, which is good. Karena baca buku akan nambah ilmu lagi. Nah, oke teman-teman, ini udah mau di penghujungnya. Saya boleh nggak Cilavina kasih 1-2 kata buat teman-teman semua yang ada di sini. Gini, di pandemi ini ada orang yang berhasil survive di bisnis ini ya. Sebagai leader dia berhasil lewatin bisnisnya tetap oke. Ada juga yang nggak oke. Ya, pasti dong ada yang nggak bisa ikutin trennya, nggak bisa ikutin bisnis ini di sosial media. Nah, ada nggak 1-2 message khusus dari Cilavina buat teman-teman yang lain yang dengar hari ini, biar dia setelah sharing kita ini dia dapat sesuatu juga dari kalimat khusus untuk Cilavina buat mereka. Panjang juga nggak apa-apa sih. Iya. Ya kalau saya sih tadi sebenarnya pesannya udah sempat aku selipin. Jadi tetap semangat ya di semua kesulitan yang kita hadapin bukan saat sekarang. Karena di balik semua masalah itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Itu satu. Kedua, kita itu harus berpikir sukses itu bukan cuma sebatas AFC. Jadi kita harus sukses tuh maksudnya gini. Ya kayak tadi buat apa sih personal branding? Itu sebenarnya pengaruhnya ke kesuksesan kita ke ujungnya nanti. Tapi ya itu yang misalnya sekarang kemarin tuh kedodoran gitu media sosial ya belajarlah harus belajar gitu harus mau. Nah manfaatin ya memang ini kesempatan yang terbesar di media sosial saat ini sih Niko gitu kalau aku bisa bilang sih begitu karena semua orang melihatnya media sosial. Produk ya kalau dibilang sebenarnya ini lagi pas banget juga semua orang lagi butuh produk untuk boost up imun. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kalau dibilang nggak bisa survive, ini justru momen kita nih produk udah lagi cocok, timingnya, momentumnya tuh lagi masuk banget. Jadi yang tinggal di boost up itu semangat orangnya ini gitu loh. Yang bilang, aduh, gue lemes nih saat ini, justru gue lagi apes gitu. Dibuanglah jauh-jauh, justru saatnya ini kita upgrade diri gitu, mulai belajar media sosial, gimana cara pakainya, terus udah kayak gitu. Ya itu yang tadi dijalanin, baca buku juga, follow up, yang udah kita tawarin nolak, apa, karena banyak juga yang kemarin nolak, ternyata gara-gara corona ini malah masak semua di aku gitu, jadi, jadi justru ini momen yang sangat-sangat bagus sih kalau menurut justru aku. Justru ini malah momen emas buat kita semua ya. Betul, momen emas di media sosial, untuk belajar media sosial itu harus justru. Belajar gitu. Sosial media, untuk promosi produk yang memang masih ada korelasinya juga, bukannya produk justru Cilavina, nah, teman-teman bisa lihat ya, justru dari perspektifnya Cilavina, pandangan dia malah bahwa inilah momennya justru, ini malah momen yang paling ditunggu kayaknya semua tim. Justru ini bisnis juga kalau dibilang mau nawarin bisnis, ini juga kesempatan yang bagus gitu pada saat orang bisnisnya terganggu, kita justru bisa masuk di sini gitu buat nawarin, jadi nggak ada alasan untuk say no. Ini maksudnya ini ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, nggak bisa. Ini justru momennya untuk kita berhasil semua di sini. Even yang nggak punya waktu, yang lagi bisnis apa ngerjain, ini bisa sambil dikerjain gitu. Jadi menurut aku justru ini the best momentumnya kita
gitu. Benar. Karena saya kemarin ke Bali juga ada mantan leader yang nggak mau masuk MLM karena dia ikut agensi China gitu yang lagi naik-naiknya gitu loh. Semenjak ada corona gini kan Bali hancur sepi gitu ya, bisnis pariwisatanya masuk paling hancur. Saya kemarin ada tadi ngobrol sama Pak Ernest, saya kan di kantor nih sama Pak Ernest. Anda bayangin nggak teman-teman dalam 2 bulan ini ada 1.000 hotel yang tutup. 1.000 hotel yang tutup. Itu hotel sekelas Ritz-Carlton dan segelas itu semua lagi pecat-pecatin karyawan semua sekarang. Jadi yang Cilavina benar banget sudut pandangnya bahwa momen ini adalah momen yang terbaik karena ketika orang lagi slow bisnis, susah duit, nggak ada cash flow, income susah goyang, ini kita bisa tawarin jalan keluarnya. Betul ya, Cia? Jalan keluarnya dari berbagai sudut gitu loh. Betul. Di produk, di saat orang butuh pencegahan dan mungkin pengobatan juga, karena walaupun kita rekomendasi tetap ke rumah sakit, tapi dia masih bisa coba juga kayak diabetes lah, dia masih nyambung. Masih bisa banget karena sekarang juga di rumah sakit hampir ya dikasihnya juga suplemen sama obat pilek sebenarnya gitu ya. Multivitamin, vitamin C di rumah sakit. Jadi artinya ini momen yang paling baik teman-teman buat Anda semua hari ini nonton menurut Cilavina dan saya juga. Bahwa ini adalah waktu terbaik bahas bisnis di saat orang butuh bisnis, butuh pemasukan. Orang kerja di rumah doang bosen, kita bisa tawarin another change, peluang, produk juga. Jadi kita bisa masuk di segala sisi. Oke, Cilavina, saya nggak panjang lebar kali tinggi karena kita udah dapat intinya, maka kita runcingin, kita udah dapat. Saya mau terima kasih untuk Cilavina semuanya. Banyak sama-sama semuanya. Ini chat ada yang everyone, ada yang privately. Jadi di privately banyak banget thank you gitu-gitu. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar banyak banget dari Cilavina. Gimana dia jalanin dunia sosial media, bagaimana pandangan dia sosial media. Dia juga mengatakan jangan be a seller, being a leader, a networker. Di sini teman-teman kita belajar banyak banget. Ada dari Dr. Yudiko Andrian, hari ini Cilavina yang bahas soal ibu rumah tangga dan soal sosial media. Saya juga belajar banyak, Anda juga belajar banyak. Kita terima kasih dulu ke Cilavina semuanya karena dia share semuanya. Cilavina semua. Saya di kantor semua ikut nyimak nih di belakang pada nonton semua di Facebook, Pak Ernest dan segalanya nonton. Oke.